Tahta Misterius 6, edisi ke-51 hingga 60. Novel fiksi sihir dilanjut. Setelah menekan tuts terakhir, Lucien mengangkat tangannya dan mendengarkan dengan tenang melodi yang bergema di ruang piano, merasakan sedikit rasa pencapaian di hatinya. Ini bukan karena dia ingin menjiplak Symphony of Fate, tetapi karena selama 3 minggu terakhir, selain waktu yang dihabiskannya untuk mempelajari sihir, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk berlatih piano. Di pagi hari, ia akan bermain secara virtual di perpustakaan musik, seperti Pierre, benar-benar tenggelam dalam dunia musik. Siang harinya, ia akan menghabiskan makannya dengan tergesa-gesa, tanpa tidur siang, dan langsung pergi ke rumah Tuan Victor dan ruang piano perkumpulan, berlatih hingga malam. Ia hanya akan memainkan musik sederhana saat Victor datang memberinya bimbingan. Ada imbalan untuk setiap usaha. Lucien sekarang setidaknya dapat memainkan simfoni takdir tanpa dipanggil berisik. Meski banyak aspek teknis yang belum rampung, siapapun yang memiliki pemahaman mendalam tentang musik pasti akan menemukan nilai berharga dari karya musik ini. Saya yakin Tuan Victor tidak terkecuali. Lucien menyingkirkan rasa bangganya atas peningkatan kemampuannya bermain piano dan berdiri, karena Lucien tahu betul bahwa ini adalah peningkatan yang sangat tidak normal. Dia hanya bisa memainkan musik ini dengan mengandalkan banyak latihan berulang-ulang, dan ingatan manusia super. Dia masih tidak bisa memainkan musik lain yang sedikit sulit. Setiap bagian membutuhkan waktu lama dengan usaha yang sama. Ia jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang meletakkan fondasi yang kokoh sebelum mulai berlatih karya musik yang sulit. Sambil berbalik, Lucien melihat bibir montok Phyllis menempel di seruling, tetapi dia tidak memainkannya. Matanya yang berwarna merah delima menatapnya dengan bingung, dan bahkan ada sedikit sisa keterkejutan di wajahnya yang cerah. Melodi yang kau mainkan tadi. Phyllis berhenti berlatih seruling dan hendak pergi ketika dia mendengar melodi terakhir Lucien yang halus. Meski keterampilan bermainnya belum matang dan iramanya masih agak lambat, kedengarannya cukup bagus, yang membuatnya tidak dapat dipercaya. Lucien menyela melodi simfoni takdir dengan melodi sampah, sehingga orang-orang hanya bisa mendengar satu bagian dalam satu waktu, dan setiap kali perasaan menyenangkan hendak muncul, seringkali perasaan itu disela oleh melodi sampah. Oleh karena itu, Phyllis, Lotte dan yang lain di ruang piano yang sama hanya berpikir bahwa keterampilan bermain Lucien meningkat, dan tidak berpikir bahwa musik yang diciptakannya sebagus itu. Sampai saat ini, ketika Lucien bermain sampai akhir, menjadi mahir, dan memainkan melodi akhir dengan lancar dalam satu tarikan napas, Phyllis merasakan kontras yang kuat. Ada 3 hari tersisa, dan hanya 1 minggu tersisa sampai konser. Lucien berencana mencari kesempatan untuk meminta Tuan Victor menghargai musiknya besok dan lusa. Karena itu, dia tidak panik dengan keraguan Phyllis. Sebaliknya, dia merasa itu sudah tepat. Dia ingin mereka merasakan perasaan ini. Sekalipun Phyllis tidak menyadarinya hari ini, dia akan menemukan kesempatan besok untuk membuat mereka merasakan kejutan yang sama. Phyllis, bagaimana menurutmu? Lucien memberikan senyuman yang tulus dan sopan. Phyllis meletakkan serulingnya dan membuka mulutnya. Ini, kamu, kemampuan bermainmu telah meningkat pesat. Ia tetap tidak menyangka kalau melodi itu diciptakan sendiri oleh Lucien, dan menganggapnya sebagai hasil peningkatan kemampuan Lucien dalam bermain piano. Musiknya seharusnya berupa karya piano yang belum pernah didengarnya. Lagi pula, dia terutama mempelajari seruling. Lucien hanya ingin dia memberikan kesan, dan melihat bahwa dia tidak bertanya, dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas pujiannya, Phyllis. Malam akan segera tiba, dan sepertinya akan ada badai malam ini, jadi aku harus kembali terlebih dahulu. Pada bulan panen September, iklim masih panas, dan pegunungan gelap menghalangi musim hujan. Seluruh Taman Fiorite termasuk dalam sebuah cekungan, jadi dalam beberapa bulan terakhir, selalu terjadi hujan badai setiap beberapa hari. Hari ini, bahkan belum jam 6, tetapi langit sudah gelap seperti jam 7 atau 8. Cuacanya lembab dan gerah, dan nampaknya hujan lebat akan turun kapan saja. Sampai jumpa besok, Lucien. Phyllis menjawab dengan normal, lalu menatap punggung Lucien saat dia berjalan keluar dari ruang piano. Masih ada kebingungan di wajahnya, meskipun dia sudah sampai pada suatu kesimpulan. Pada saat ini, Lot dan Herodotus telah pergi untuk sementara waktu, jadi dia tidak dapat menemukan siapapun untuk berdiskusi. Lucien berjalan menuruni tangga dan melihat kepala pelayan S sedang mengarahkan para pelayan untuk membersihkan aula, jadi dia melangkah maju dan bertanya, Tuan S, di mana Tuan Victor? Saya ingin berbicara dengannya tentang sesuatu. Karena Phyllis sudah menyadarinya, Lucien juga bersiap untuk mempercepat waktu. Untuk hal-hal seperti ini, selalu lebih baik melakukannya lebih awal daripada terlambat. S selalu tampak serius dan sopan, Tuan Victor telah pergi ke pemakaman dan mungkin tidak akan kembali sampai larut malam. Tuan Lucien, apakah masalahnya mendesak? Besok baik-baik saja. Lucien tidak tahu berapa lama dia harus menunggu, jadi dia menundanya sampai besok. Dia masih harus kembali untuk melakukan eksperimen sihir. Inilah jalan masa depannya yang sebenarnya. Selama periode ini, Lucien pada dasarnya memahami jurnal Arcane, dan menggunakan dokumen, materi, dan buku yang dapat dibuka di perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dasarnya dengan cepat. Itu adalah tahap di mana analisis, konstruksi, dan penerapan sihir mengalami kemajuan pesat. Misalnya, Lucien menggabungkan beberapa pengetahuan tentang frekuensi dan getaran untuk mengubah struktur dan proses konstruksi sihir sonik Batuuk tersedak Homans.
Setelah banyak percobaan, ia menciptakan dua sihir informal tingkat magang baru yang tidak diketahuinya apakah ada di markas besar Dewan Sihir Kontinental. Sebagai perbandingan, kemajuan Lucian dalam jiwa dan kekuatan mental tertinggal jauh di belakang integrasi pengetahuan dan sihirnya sendiri, serta kecepatan pemahamannya tentang sihir. Saat ini, dia masih sedikit kurang untuk mencapai tingkat kekuatan mental untuk mengeluarkan 10 sihir tingkat magang secara berturut-turut dan menjadi murid sihir formal. Ini benar-benar kebalikan dari situasi murid sihir biasa. Tahap ini merupakan tahap pertumbuhan kekuatan mental yang pesat. Asal bakatnya tidak terlalu buruk, seseorang bisa menjadi murid sihir tingkat tinggi dalam waktu 1 atau 2 tahun, jadi wajar jika penguasaan pengetahuan tertinggal dari pertumbuhan kekuatan mental. Saat malam semakin gelap, Lucian berjalan ke rumah Bibi Elisa dan dengan santai melirik sudut rumah sebelah. Dia segera menemukan bahwa tanda baru telah muncul di tempat tanda asli telah terhapus. Ada berita tentang makhluk jahat. Lucian melihat ke sana secara kebetulan dan berjalan ke rumah Bibi Elisa dengan ekspresi yang tidak berubah. Arti dari kumpulan gambar smile adalah, Profesor yang terhormat, orang bijak punya berita tentang makhluk jahat. Sampai jumpa di tempat asal pukul 10 malam ini, all. Setelah beberapa kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan rahasia, apakah mereka akhirnya menggodaku dengan berita tentang makhluk jahat? Lucian sedang makan roti hitam dan semur daging sapi dengan kentang sambil memikirkan masalah ini. Mungkinkah itu jebakan? Jika ya, apakah pemilik burung gagak itu atau orang lain? Setelah berpikir lama, Lucian memutuskan untuk mengamati secara diam-diam ketika saatnya tiba. Setelah memastikan tidak ada penyergapan, dia akan bertemu dengan Smile dan Sage. Selama dia mendapat darah makhluk jahat, dia bisa memanggil roh jahat. Setelah mengumpulkan debu roh jahat, Lucian dapat menghasilkan uang dengan tenang dan mencoba membeli Moonlight Rose. Namun sebelum itu, Anda perlu menyiapkan beberapa barang. Pada malam hari, di laboratorium sihir Lucian, pada susunan alkimia yang terukir di permukaan meja batu, ada sebuah wadah hitam seukuran cangkir. Api biru terbuka bagian bawahnya, dan cairan merah seperti magma berputar-putar di dalamnya. Lucian memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia memegang batang tanah liat sepanjang 20 cm di tangan kirinya dan mengaduk cairan merah itu dengan hati-hati. Di tangan kanannya, ia memegang tabung gelas dan perlahan memiringkannya untuk meneteskan cairan hitam setetes demi setetes ke dalam wadah agar bercampur dengan cairan merah. Setiap tetes cairan hitam yang jatuh akan menimbulkan kepulan kabut putih, menyebabkan cairan merah itu tiba-tiba menyusut dan mengeras, seolah-olah hendak meledak. Untungnya, dengan tangan kiri Lucian yang bekerja sama dalam pengadukan, dan kekuatan mentalnya yang mengendalikan susunan alkimia secara tepat, tidak ada kecelakaan percobaan yang terjadi. Setelah cairan hitam itu dituangkan, Lucian meletakkan tangan kanannya pada susunan alkimia dan mengubah operasinya. Benang merah muncul dan membungkus bejana hitam. Pada saat yang sama, Lucian melantunkan mantra aneh dan seberkas cahaya putih dingin keluar dari jari telunjuk kirinya, mendarat di bejana hitam. Ketika suhu panas ekstrim bertemu dengan es dan embun beku, terjadilah perubahan drastis secara langsung. Kabut putih mengepul dan bahkan cenderung meledak, namun terbungkus oleh benang-benang merah tersebut dan berangsur-angsur menjadi stabil. Kabut putih pekat itu pun sirna, dan sejumlah kecil cairan kental berwarna merah muncul dalam wadah hitam, dan tampak ada api yang menyala dalam aliran itu. Lucian menghela napas lega dan menuangkan cairan kental berwarna merah itu ke dalam tabung kaca dan menyegelnya. Inilah lem api yang akan dibuat oleh penyihir itu. Setelah mengumpulkan semua bahan percobaan, Lucian memulai percobaan alkimia di area ini, karena menurut deskripsi penyihir, kekuatan lem api tidaklah kecil. Dan berdasarkan pengalaman Lucian yang sempat sedikit terbuka pada percobaan-percobaan sebelumnya yang gagal, begitu juga dengan percobaan daya yang dilakukan dengan sedikit lem api, dapat diketahui bahwa daya ledaknya mirip dengan bom bensin, hanya saja daya ledaknya tidak cukup kuat. Awalnya, Lucian ingin memurnikan sedikit nitrogliserin dan menambahkannya, tetapi mengingat bahayanya dan fakta bahwa saat ini dia tidak memiliki mantra perlindungan yang baik, dia menyerah untuk sementara waktu. Membuka kotak di laboratorium sihir, ada 7 tabung cairan di dalamnya. Itulah prestasi alkimia Lucian selama periode ini. Ada 2 tabung lem api, 3 tabung burung hantu coklat yang mempercepat pemulihan kekuatan mental. Cairan coklat di dalamnya menggelembung hebat, dan 2 tabung lainnya adalah storm yang mengobati luka-luka dan menguras kekuatan fisik. Lucian mengeluarkan 7 tabung ramuan ajaib dan memasukkannya bersama dengan tabung lem api yang baru saja disulingnya ke dalam saku rahasia di dekat ikat pinggang jubah hitamnya. Ada banyak potongan selimut di saku itu untuk mencegah tabung reaksi kaca yang diukir dengan rune sihir saling bertabrakan saat latihan berat. Setelah melakukan semua ini, Lucian membuka buku catatan sihirnya sendiri di atas meja dan melihat 2 halaman di kiri dan kanan yang mencatat struktur dan proses konstruksi dari 2 sihir tingkat magang baru yang telah diciptakannya. Ini adalah modifikasi dari sihir sonik batu tersedak Homans oleh Lucian berdasarkan pengetahuannya tentang getaran dan frekuensi setelah ratusan percobaan dan percobaan. Kekuatan mental yang dibutuhkan untuk sihir ini setara dengan sihir astrologi, dan memiliki fungsi yang sangat khusus. Meskipun tidak terlalu berguna dalam pertempuran sesungguhnya, ia dapat memberikan efek luar biasa dalam kesempatan khusus. Setelah diam-diam memperhatikan kedua mantra itu selama beberapa saat, Lucian mengeluarkan pena bulu dan menulis sederet kata-kata indah di bagian atas setiap halaman, yang merupakan nama-nama mantra itu.
Jeritan kelelawar, tangan resonansi Profesor. Setelah menulis ini, Lucien keluar dari laboratorium sihir, kembali ke kabin, berbaring di tempat tidur, dan memulihkan kekuatan mentalnya. Pada pukul 9.40, dia menurunkan kap mesinnya dan berjalan keluar ruangan. Malam yang pengap itu dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan, menunggu datangnya hujan badai. Lucien memilih rute yang sepenuhnya berbeda dari terakhir kali. Butuh waktu lebih dari 10 menit baginya untuk mencapai rumah kosong dengan pohon willow tinggi di depan pintu. Namun Lucien tidak langsung keluar, melainkan mengamati secara diam-diam. Di bawah bayangan pohon willow, ada 3 pria mengenakan jubah hitam dan wajah mereka ditutupi tudung. Dilihat dari tinggi dan bentuk badan mereka, salah satu dari mereka adalah Smile, seorang lagi seorang bijak, dan yang satu lagi. Lucien tidak yakin murid sihir mana yang terakhir kali dilihatnya. Setelah berjalan-jalan dalam bayangan di dekatnya, Lucien tidak menemukan penyergapan apapun, tetapi dia tidak bersantai. Setelah kembali ke tempat persembunyiannya semula, dia dengan akurat mengeluarkan bahan pembuat mantra berwarna hitam berbentuk aneh dari deretan kantong kecil yang melapisi ikat pinggangnya. Lalu Lucien membuka mulutnya seperti hendak membacakan mantra, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya bahan merapal mantra di telapak tangannya yang mulai bergetar cepat, semakin cepat, dan gelombang-gelombang tak kasat mata menyebar darinya ke lingkungan sekitar. Teriakan kelelawar, sihir pertama yang diciptakan Lucien. Itu dibangun oleh Lucien berdasarkan prinsip kelelawar yang menggunakan deteksi ultrasonik, yaitu, versi biologis dari radar, yang menggunakan gelombang ultrasonik yang dipadukan dengan sihir tingkat magang untuk mendeteksi aura sihir dan kekuatan mental untuk memeriksa apakah ada orang yang bersembunyi di sekitar. Ketika Lucien mempelajari mendeteksi aura sihir, dia mengetahui bahwa para calon penyihir dan penyihir formal semuanya memiliki banyak cara magis untuk menyembunyikan aura sihir mereka. Namun, di bawah lingkaran ke-6, semua metode untuk menutupi aura sihir mengharuskan tidak ada sihir peningkatan atau sihir pertahanan yang berlaku pada saat yang bersamaan, kecuali jika itu adalah efek sihir yang konstan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, setelah melepaskan sihir untuk menyembunyikan aura seseorang, tidak akan ada pemecahan yang ditargetkan pada metode deteksi lainnya, jadi teriakan kelelawar sangat berguna. Tentu saja, jika para penyihir dengan cara-cara aneh mengetahui sebelumnya bahwa ada sihir yang disebut bad scream, mereka masih akan memiliki cara untuk menghindarinya. Setidaknya Lucien tahu bahwa ia bisa menjadi halus dan spiritual, lalu menggunakan sihir untuk menutupi auranya sendiri. Oleh karena itu, dalam pertempuran seorang penyihir, pilihan sihir yang masuk akal juga merupakan bagian besar dari kekuatannya sendiri. Kalau saja sihir yang berhubungan dengan cahaya tidak begitu sedikit dalam sihir tingkat magang, Lucien bahkan ingin membangun sihir tipe inframerah untuk mendeteksi panas. Lagi pula, satu jenis sihir deteksi lagi berarti sedikit lebih banyak keamanan. Gelombang ultrasonik menyebar seperti gelombang air dengan bahan pemancar mantra hitam di tangan Lucien sebagai pusatnya. Setiap kali mereka menemui rintangan, bagian gelombang itu kembali menjadi material bulat hitam tak beraturan, sehingga memungkinkan Lucien yang memusatkan kekuatan mentalnya pada material itu, untuk secara bertahap melihat pemandangan di sekitarnya dalam pikirannya. Bahkan di malam yang gelap, tampilannya sejelas siang hari. Dengan aku sebagai pusatnya, di dalam bola dengan radius 100 meter, tidak ada yang bisa diperiksa kecuali rumah, yang ada hanya beberapa tikus tanpa aura magis. Lucien sedang menilai efektivitas pengintaian, dan menyesal tidak menciptakan sihir inframerah, kalau tidak, dia akan dapat melihatnya dari dalam rumah. Tunggu, ada burung hantu di pohon itu, ya, itu Dora, dan di pohon sana, ada burung gagak, hehe, burung gagak. Setelah melihat burung gagak itu, Lucien jadi lebih rileks. Dari pengalaman terakhirnya, pemilik burung gagak ini seharusnya adalah orang yang agak curiga yang tidak akan mengambil tindakan tanpa keyakinan mutlak. Selama kurun waktu tersebut, dia tidak melakukan gerakan apapun, tidak melakukan kontak dengan siapapun, dan tentu saja tidak membocorkan informasi apapun. Tampaknya dia masih ingin menguji dan mengamatinya. Setelah menyelesaikan sihir bad scream, material sihir hitam di tangan Lucien tampak mengering tertiup angin, berubah menjadi setumpuk benang halus dan perlahan jatuh ke tanah dari sela-sela jarinya. Ini adalah kelenjar pituitari kelelawar. Kekuatan mental Lucien sendiri tidak dapat mendukung gelombang ultrasonik di atas tingkat tertentu, jadi dia hanya dapat mengandalkan organ kelelawar sebagai bahan pengecoran untuk melengkapi seluruh sihir. Tepat saat Lucien hendak melanjutkan pengamatannya sebentar dan menunggu hingga tidak ada lagi kejanggalan sebelum keluar menemui Smile dan orang bijak itu, seorang murid sihir lainnya tiba-tiba berbicara, "Profesor yang terhormat, saya rasa Anda seharusnya sudah tiba di dekat sini. Anda mungkin tidak ingin keluar karena Anda melihat saya. Faktanya, guru sayalah yang menemukan jejak makhluk jahat kali ini. Ia menyatakan niat baik kepada Anda dan berharap dapat berkomunikasi dengan penyihir berpengetahuan seperti Anda." Perubahan yang disengaja itu tidak dapat menyembunyikan suara serak dan seksinya. Dia adalah murid sihir White Honey. Setelah mendengar perkataannya, Lucien membuat penilaian dan berjalan keluar dari bayangan di belakang rumah, seolah-olah muncul dari kegelapan, dan perlahan berjalan di bawah pohon willow. "Terima kasih kepada gurumu. Meskipun aku tahu ada sepasang mata yang menatap kita di pohon itu, aku masih berharap untuk secara resmi mengungkapkan rasa terima kasihku kepadanya melalui dirimu." "Tuan Profesor, bagaimana Anda tahu?"
Bai Mitang begitu terkejut hingga dia hampir lupa mengubah suaranya. Dia menoleh ke arah pohon, tetapi dia tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan yang pekat. Bagaimana dia menemukan Ashley? Dalam kegelapan ini, aura magis juga tersembunyi. Bai Mitang merasa bahwa profesor ini semakin misterius dan aneh. Burung gagak itu tampak tersambar petir dan hampir jatuh dari dahan pohon. Untunglah ia mengembangkan sayapnya tepat waktu, berputar mengelilingi satu lingkaran, lalu terbang ke arah lain. Sang bijak dan Smile pun tak menyangka bahwa mereka akan diikuti dan dipandangi oleh hewan piaraan penyihir lainnya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Jika penyihir lainnya punya niat jahat, mereka akan berada dalam bahaya. Mereka menatap Bai Mitang dan berkata dengan nada marah dan dingin, "Kamu butuh penjelasan." Bai Mitang sangat serius dan meminta maaf dengan tulus, "Saya minta maaf karena menyembunyikannya dari Anda. Anda bisa mendapatkan hadiah. Guru hanya ingin bertemu dengan Profesor. Jika dia menghadapi bahaya saat menangkap makhluk jahat, guru juga dapat membantu melalui Ashley." Namun, Ashley sudah pergi sekarang. Adapun mengamati kekuatan penyihir misterius Profesor, dia tidak mengatakannya, tetapi semua orang yang hadir mengerti. Setelah Sage dan Smile mengungkapkan sikap mereka dengan marah terhadap penyihir formal, sebenarnya tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Kesenjangan kekuasaan terlalu besar. Kalau mereka membunuh Bai Mitang karena masalah ini, burung gagak itu mungkin akan terbang kembali dan langsung membunuh mereka. Jadi setelah melihat Bai Mitang meminta maaf dan berjanji untuk menebus kesalahannya, mereka berdua mengangguk dan berkata, "Saya harap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi." Ini Alto. Jika hal seperti ini terjadi, gurumu akan dianggap sebagai mata-mata gereja dan akan menjadi musuh semua penyihir dan murid sihir. Terakhir kali, penyihir dan penyihir dari markas besar Dewan Sihir disergap oleh gereja, dan banyak penyihir dan murid sihir curiga bahwa ada mata-mata di dalam. Lucien sudah berjalan di depan mereka, dan suaranya yang serak terdengar seperti sedang mengasah pedang besi berkarat, "Bisakah kau memberitahuku di mana makhluk jahat itu?" Di rumah tua Baron Lauren di distrik bangsawan, tidak ada seorang pun di keluarganya yang telah membangkitkan kekuatan darah mereka selama 3 generasi berturut-turut. Mereka tidak dapat memegang posisi penting di kerajaan dan telah menurun. Hanya ada sedikit pelayan di seluruh rumah tua, dan sangat sepi. Beberapa waktu lalu, ketika Ashley terbang di malam hari, dia mendengar suara berisik di dalam. Karena penasaran, dia terbang ke bawah untuk melihat dan menemukan bahwa ada pesta asteris di dalam, dengan pria dan wanita berhubungan seks di mana-mana. Ada seseorang di altar kecil di tengah yang mencoba mengumpulkan kekuatan ini. Orang itu adalah Baron Lauren. Ashley mencium sedikit makhluk jahat darinya. Bai Mitang menjelaskan proses penemuan itu dengan lebih jelas, karena ia khawatir profesor itu akan salah paham. Setelah beberapa lama mengamati, guru itu yakin bahwa mereka akan mengadakan pesta lagi malam ini, dan itu seharusnya menjadi momen kritis pengorbanan. Orang bijak itu mengangguk, dan suaranya yang tua penuh dengan emosi, "Banyak dari para bangsawan ini, ketika tidak ada ksatria selama beberapa generasi berturut-turut dan mereka tidak bisa mendapatkan air suci dari gereja, akan mencari berbagai cara untuk merangsang kekuatan darah mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka sedang digoda oleh iblis atau setan, mereka akan mengambil risiko untuk mencoba." Dia tampaknya telah melihat banyak hal seperti itu. Untuk menjadi seorang bangsawan, gelar dan wilayah keduanya diwariskan secara turun-temurun. Kecuali jika 10 pasal pertama hukum suci itu dilanggar, maka gelar dan wilayah akan dicabut oleh tuannya sendiri. Tetapi jika tidak ada yang merangsang kekuatan darah selama beberapa generasi, itu berarti keluarga itu sudah mulai menurun, dan wilayah kekuasaannya akan ditelan dengan berbagai cara, secara terang-terangan atau diam-diam. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah gelar bangsawan, dan bangsawan itu akan menjadi bangsawan yang bangkrut. Bagi orang yang mulia seperti itu, sekalipun tidak kehilangan kemuliaannya setelah beberapa generasi, ia akan dilupakan, dan pada akhirnya, ia tidak akan ada bedanya dengan orang-orang biasa. Lucien juga memiliki penilaiannya sendiri tentang apa yang terjadi. Dia merasakan bahwa kultus tanduk perak mulai bangkit lagi setelah hampir 2 bulan tidak bersuara. "Apakah kamu tahu kekuatan makhluk jahat itu? Dan bagaimana cara menuju ke distrik bangsawan?" Distrik bangsawan dikelilingi oleh tembok kota bagian dalam. Saat ini, gerbang kota telah ditutup sejak lama, dan hanya para bangsawan yang tinggal di dalamnya yang mengizinkan para prajurit untuk membukanya. "Guru, dilihat dari spesifikasi altarnya, seharusnya itu adalah iblis tingkat rendah yang setara dengan ksatria biasa. Namun, selama dihancurkan sebelum pengorbanan selesai, proyeksinya hanya akan berada pada level pengawal ksatria tingkat tinggi." Bai Mitang tidak menganggap masalah ini berbahaya, namun ia dan orang bijak serta yang lainnya yakin bahwa mereka dapat menghancurkan proyeksi iblis dengan kekuatan ini. Terlebih lagi profesor itu sangat sakti, dan tidak diketahui berapa banyak cincin penyihir formal yang dimilikinya. Orang bijak itu kemudian berkata, "Bai Mitang tidak tahu bagaimana cara menghubungi burung hantu itu, jadi dia datang melalui saya. Kebetulan saya tahu jalan rahasia yang dapat mengarah ke daerah bangsawan di malam hari, jadi saya ikut untuk menunjukkan jalan bagi Anda." "Profesor, dengan bimbingan Anda terakhir kali, saya hampir menyelesaikan analisis model mantra saya. Jika Anda mengizinkan, Profesor, saya ingin melakukannya untuk Anda nanti. Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadap musuh setingkat ini." Orang bijak itu sangat berterima kasih kepada profesor itu.
Ketika dia mengetahui bahwa guru Bai Mitang masih meragukan kekuatan profesornya dan ingin mengamati kejadian ini, dia tiba-tiba merasa sedikit takut. Ia takut kalau-kalau gambaran kuat sang profesor dalam benaknya akan hancur, dan takut kalau-kalau sang profesor dibunuh oleh guru Bai Mitang karena kekuatannya terbongkar, sehingga dia tidak punya siapapun yang bisa dimintai pendapatnya di kemudian hari. Jadi, di bawah pengaruh kedua emosi ini, dia membuat proposal yang agak impulsif. Lucien khawatir keterlibatannya dengan aliran sesat tanduk perak akan membawa perubahan dalam masalah tersebut. Semakin kuat dia, semakin aman dia. Orang bijak itu mungkin memiliki benda ajaib yang mirip dengan Ais Avenger, jadi setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, jika ini sudah selesai, kau boleh bertanya padaku. Selama dia bisa mendapatkan debu roh yang dendam dan berhasil menyingkirkan yang lain, dia akan menghilang dari lingkaran sihir untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir kekuatannya akan terlihat dan citranya yang kuat akan riyuntuh. Ada yang bisa saya bantu, Profesor. Bai Mitang ingin menebus kekasarannya sebelumnya di satu sisi, dan di sisi lain, Ashley, si burung gagak, sudah terbang menjauh, jadi tugas mengamati kekuatan Profesor jatuh padanya. Tentu saja Lucien setuju. Bagaimana dia bisa menolak sandera yang diantar ke depan pintu rumahnya? Smile memikirkannya untuk waktu yang lama. Karena dia dapat menghubungi profesor tersebut, statusnya dalam lingkaran itu meningkat secara signifikan. Jika itu direnggut oleh sang bijak dan Bai Mitang, maka dia akan kehilangan hubungan dengan sang penyihir dan sang profesor secara berturut-turut. Kekuatannya dalam lingkaran itu relatif lemah. Kemungkinan besar ia akan semakin terpinggirkan di masa mendatang, yang akan merugikan peningkatan kekuatannya. Jadi dia pun memohon untuk pergi. Kemudian, di bawah bimbingan orang bijak, Lucien dan yang lainnya berjalan menuju area bangsawan. Di malam yang lembab dan tak tertahankan, beberapa orang mengenakan jubah berkerudung hitam, yang akan dianggap sebagai murid sihir orang-orang jahat dan misterius jika mereka terlihat, secara khusus memilih untuk berjalan di bawah bayang-bayang rumah, dan bahkan jika mereka bertemu orang mabuk di jalan sesekali, mereka akan menutup mata dan membiarkan mereka pergi. Namun Lucien dan teman-temannya tidak ceroboh. Selain para pemabuk dan orang-orang yang identitasnya tidak dapat diungkapkan dan yang berasal dari sisi terang yang berlawanan, mereka yang berjalan dalam kegelapan juga termasuk para penjaga malam inkuisisi gereja. Mereka sering berkeliaran di setiap sudut malam seperti burung nasar yang rakus, mengejar bau darah dan daging yang busuk. Sarung tangan hitam yang mereka kenakan adalah sumber mimpi buruk bagi setiap pesulap dan murid sulap di Alto. Profesor, ada di rumah ini. Lebih dari 10 menit kemudian, ketika mereka hendak keluar dari distrik Aderjan, di mana rumah-rumah dibangun sembarangan, medannya kompleks, dan semuanya kotor, dan mencapai gerbang yang mengarah ke distrik aristokrat, orang bijak itu berhenti dan menunjuk ke sebuah rumah yang sama biasa yang dikelilingi oleh banyak rumah biasa dan bobrok. Baik Bai Mitang maupun Smile mempercayai orang bijak itu dan mengeluarkan sihir pengintaian mereka sendiri untuk memeriksa rumah dan sekelilingnya sebentar. Setelah memastikan bahwa tempat itu aman, mereka mengikuti orang bijak itu masuk. Lucien melihat bahwa sihir pengintaian yang mereka gunakan mencakup semua sihir pengintaian yang diketahuinya kecuali Bats Scream, jadi dia menyerahkan cek itu dan hanya menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakannya. Lagi pula, kelemahan Bats Scream adalah tidak dapat mendeteksi situasi di dalam rumah. Rumah bobrok itu dipenuhi sarang laba-laba dan tampak seperti tidak ada yang tinggal di sana dalam waktu lama. Orang bijak itu berjalan menuju kamar tidur dan berkata dengan santai, dulu para pengemis menginap di sini, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, semua pengemis di Alto telah menghilang karena suatu alasan. Lucien dan Bai Mitang tidak mengatakan apa-apa, tetapi Smile mengatakan sesuatu yang aneh, mengapa pengemis itu menghilang. Apa yang bisa mereka lakukan? Kudengar itu ada hubungannya dengan makhluk jahat. Orang bijak itu menjawab dengan nada datar, seolah-olah dia telah mendengar beberapa informasi rahasia, sementara Lucien dan Bai Mitang tetap diam. Setelah memasuki kamar tidur, orang bijak itu memindahkan kotak-kotak yang pecah dan menggunakan sihir yang sesuai untuk menjinakkan perangkap sihir tersembunyi dan membuka pintu masuk. Hembusan angin dingin berhembus dari dalam, namun tak tercium bau busuk atau kusam, seolah lorong rahasia ini sering dilalui. Mungkinkah orang bijak itu berasal dari distrik bangsawan dan sering menggunakan jalan rahasia ini untuk pergi ke distrik Aderang untuk menghadiri pertemuan rahasia? Itulah pikiran yang muncul di benak Lucien, Bai Mitang, dan yang lainnya, tetapi tak seorang pun cukup bodoh untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah pemeriksaan, beberapa murid sihir yang dipimpin oleh orang bijak, memasuki jalan rahasia itu satu demi satu dan menutup pintu masuk di sisi ini. Jalan rahasia itu sangat datar dan ditanami lumut bercahaya yang sama yang ditemukan di selokan. Fluoresensinya dingin dan menakutkan, membuat orang merasa takut dan menggigil. Lucien dan yang lainnya memperhatikan bahwa setiap 10 meter, ada lingkaran sihir fosil ke lumpur efek mikro yang ditempatkan di atas saluran pembuangan. Lingkaran sihir yang disederhanakan ini dapat diaktifkan oleh siapa saja yang menggunakan kekuatan mental. Merasakan tatapan bingung dari Profesor, White Honey, dan All, Sang Sage tersenyum dan menjelaskan, ini dirancang untuk menghancurkan jalan rahasia tersebut dalam keadaan darurat sehingga tidak akan ketahuan. Saya suka kehati-hatian dan kewaspadaanmu. Lucien memuji sang bijak dengan suara serak dan tidak menyenangkan serta sikap yang sesuai dengan statusnya yang berkuasa sebagai seorang profesor. Bai Mitang juga tersenyum dan berkata, saya merasa jauh lebih lega sekarang.
10 menit kemudian, di sudut gelap distrik bangsawan, di bawah naungan banyak pohon rindang yang tinggi, Lucien dan yang lainnya merangkak keluar satu persatu, dan di bawah bimbingan seorang bijak yang akrab dengan tempat itu, mereka segera menemukan villa tua 3 lantai milik Baron Lauren yang tampak sunyi dan suram, tertutup tanaman ivy, dan seperti rumah hantu. Di luar gerbang besi tembok villa, ada seorang prajurit yang berjaga. Dia mengenakan baju zirah kulit biasa, tidak seperti rantai surat berwarna abu-abu keperakan yang pernah dilihat Lucien menjaga gerbang villa bangsawan lain dalam perjalanan ke sini. Ini membuktikan dari sudut pandang lain betapa miskinnya Baron Lauren. Smile melihat sekeliling dan menyarankan, tempat ini sangat terpencil dan hanya ada satu prajurit yang menjaga gerbang. Mengapa kita tidak langsung masuk saja? Profesor, menurutmu tidak apa-apa? Jangan membuat keributan besar. Lucien memberi isyarat kepada Smile bahwa dia bisa mencobanya. Orang bijak yang wajahnya ditutupi tudung hitam itu melangkah maju ke hadapan Smile dan berkata dengan suara tua sambil tersenyum, hal semacam ini sebaiknya diserahkan kepadaku, seorang murid jurusan astrologi. Bagaimana menurutmu, Profesor? Lucien tertawa sinis, ya, masalah profesional sebaiknya diserahkan pada yang profesional. Meskipun mereka tidak terbiasa dengan kosakata dan kebiasaan tata bahasa sang profesor, Bai Mitang, orang bijak tersebut dan yang lainnya mengerti apa yang dimaksudnya dan mengangguk, berpikir bahwa memang begitulah adanya. Karena sang profesor sudah terlanjur mengambil keputusan, Smile hanya bisa merentangkan tangannya, kalau begitu, aku akan bekerja sama denganmu, orang bijak. Luke berdiri dengan lelah di luar gerbang villa Baron Lauren, menguap dari waktu ke waktu, dan diam-diam mengeluh tentang Baron Lauren dalam hatinya, menggelar pesta dansa setiap beberapa hari, dia benar-benar berusaha mempertahankan wajahnya yang mulia. Dia hanya memberi kita prajurit yang setia kepada keluarga Lauren 10 nars perak sebulan. Ayah dan kakekku mendapat 20 nars perak ketika mereka berada di bawah Baron tua. Mengeluh dan melawan dalam tidurnya, Luke tiba-tiba mendengar panggilan burung hantu. Dia merasa sedikit kedinginan dan malu karena suara dengungan itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh dan mengumpat, mengapa kamu tidak menangkap tikusmu? Jangan lamban seperti nenekku yang berusia 60 tahun. Dalam kegelapan malam yang pekat, Luke tidak dapat melihat apapun, tetapi ketika ia berbalik, ia mendapati selusin langkah jauhnya berdiri seorang pria misterius berjubah hitam, suram dan menakutkan. Ketakutan yang besar menyergap hati Luke. Dia hendak berteriak, tetapi dia melihat lelaki misterius berjubah hitam itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap matanya. Di bawah bayang-bayang tudung kepala itu, hidung, mulut, dan pipi lelaki misterius dan mengerikan berjubah hitam itu semuanya kabur. Hanya matanya yang terlihat jelas seolah berada tepat di depannya. Di dalam pupil yang gelap gulita itu, muncul titik-titik cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya, begitu rumit, begitu indah, bagaikan bintang-bintang di langit malam. Bintang, melihat mata itu, wajah Luke awalnya tampak bingung, tetapi kemudian dia segera menjadi tenang, merasa bahwa orang itu adalah orang yang paling dia percayai dan hormati. Orang bijak itu melihat bahwa Luke telah terhipnotis oleh mata bintang dan berjalan mendekatinya. Suara tuannya berkata dengan tenang, kami di sini untuk menghadiri pesta Baron. Buka pintunya dan biarkan kami masuk. Diamlah dan jangan membangunkan orang lain. Hargai keinginanmu. Ini yang seharusnya kulakukan. Luke berbalik dan perlahan membuka pintu sedikit. Kemudian Lucien, Sage, White Honey, dan Smile dengan hati-hati berjalan melewati gerbang dan menuju villa yang gelap. Setelah mereka masuk, Luke tidak menutup pintu. Sebaliknya, dia berbalik dan berdiri berjaga dengan kepala tegak, dengan lebih serius dan antusias daripada sebelumnya. Rasanya seperti ada api yang menyala di hatinya, ingin berbuat lebih banyak untuk pria itu. Pintu kayu villa itu terkunci rapat dan jendela-jendelanya ditutupi tirai tebal, sehingga cahaya tidak dapat masuk. Aula itu dipenuhi nafsu birahi yang kuat. Suara napas terengah-engah para lelaki, terangan para wanita, bau harum yang aneh, bau badan dan cairan badan yang bercampur menjadi satu hingga membuat darah mendidih, memenuhi setiap sudut udara. Di atas sofa, karpet, dan meja kopi, ada pasangan pria dan wanita, dan wanita yang terjerat dan berolahraga. Ada yang terbuka bulat, menampakkan badan terbukanya yang putih dan mulus, ada pula yang hanya menyingkap roknya sampai ke pinggang, merobek badan bagian atas, dan bernafsu berhubungan seks dengan pakaian yang tak terurus. Dalam lingkungan yang cabul dan kacau ini, tempat orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menuruti dan melakukan hal-hal yang menyimpang, ada orang-orang yang benar-benar berbeda dari mereka. Mereka menutup mata terhadap badan yang indah dan suasana yang hingar-bingar. Di tengah aula, di atas altar yang dihias sederhana, berdiri seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah perak, dengan tangan terangkat tinggi dan matanya tertutup. Dia tampak bersemangat dan gila, seakan-akan sedang mendengarkan erangan cepat dan ajaran dari sebuah ilusi. Aura aneh dan cabul itu perlahan melayang ke altar, dan dengan pola tanduk putih perak di mana pria parubaya itu berdiri sebagai pusatnya, ada garis-garis perak bersinar, yang memusatkan aura cabul di belakang pria parubaya itu. Ia menjadi makin tebal dan gas yang tak berwarna mengembun menjadi gas berwarna merah muda dan hitam. Gas ini berguling dan berputar, dan perlahan berubah menjadi hantu tinggi dengan dua tanduk di kepalanya. Apakah kamu siap? Aku akan memberimu kekuatanku. Hantu itu tiba-tiba berbicara. Pria parubaya,
Baron Lauren menjawab dengan panik, penguasa besar perak, keheningan abadi, aku telah mempersembahkan jiwaku kepadamu. Biarkan, malaikat, yang kau kirim menyatu dengan darahku dan menginspirasi kekuatanku. Hantu itu transparan dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ia bergerak maju perlahan-lahan, menempel di punggung Baron Lauren, dan menyatu ke dalam dirinya sedikit demi sedikit. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Baron Lauren. Jelasnya, penggabungan kekuatan proyeksi bukanlah hal yang menyenangkan, tetapi rasa sakitnya segera ditekan oleh fanatisme. Hanya saja tampak ada cahaya kristal yang berkedip di sudut matanya. Ada banyak perangkap ajaib yang dipasang di luar. Sekarang tak seorang pun dapat menghentikanku menerima kekuatan yang dianugerahkan oleh penguasa perak yang agung dan mengembalikan kejayaan keluargaku. Di luar villa, sebagai murid sihir, Lucien dan yang lainnya tentu saja tidak terburu-buru masuk, tetapi malah menyelidiki perangkap sihir, susunan sihir gelap, Del. Profesor, ada banyak perangkap sihir dan bahkan lingkaran sihir. Kita akan membutuhkan waktu setengah jam untuk menghancurkannya tanpa menimbulkan suara keras. Orang bijak mengatakan penilaiannya sendiri. Bai Mitang tampaknya membawa benda ajaib yang dapat merasakan napas makhluk jahat. Dia berkata dengan sedikit panik, kita sedikit terlambat. Napas iblis telah muncul. Napas itu akan diproyeksikan sepenuhnya dalam 10 menit paling lama. Kita harus menerobos masuk secara langsung dan tidak bisa perlahan-lahan menghancurkan susunan sihir dan perangkap. Kita tidak bisa menerobos masuk secara langsung. Setelah menghancurkan perangkap sihir, kita tidak punya banyak kekuatan mental lagi. Smile menatap Lucien, Tuan Profesor, saya harus meminta Anda untuk melakukannya. Hanya dengan kekuatan Anda dapat menghancurkan perangkap dan susunan sihir ini secepat dan semudah mungkin. Segala sesuatunya tertunda karena kehati-hatian para murid sihir di sepanjang jalan, dan terjadilah perubahan besar. Orang bijak dan Bai Mitang mengikuti Smile untuk melihat Lucien. Meskipun mereka tidak berbicara, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di hati mereka. Amulet ajaibku hanya dapat menghancurkan susunan sihir itu, dan ada begitu banyak jebakan sihir. Apakah saya benar-benar harus melakukannya, Tuan Profesor? Mungkinkah Profesor itu seorang pesulap sungguhan? Seberapa berkuasakah Profesor itu? Jika Profesornya bukan pesulap resmi, apakah dia akan berhenti menghadiri pesta di masa mendatang karena dia takut pada guru Bai Mitang? Di bawah tatapan yang dipenuhi dengan emosi kompleks seperti kekhawatiran, keraguan, dan harapan, Lucien, yang berdiri diam dan tampak sedang menghitung sesuatu, berkata dengan senyum sinis, tidak masalah, saya akan segera menyelesaikannya, mereka akan segera kehilangan efeknya, Anda bersiap. Profesor sangat percaya diri. Dalam suasana aneh ini, Lucien mendekati villa, mengulurkan tangannya, menekannya ke dinding, lalu membuka mulutnya dan mengucapkan mantra diam lagi. Gelombang tak kasat mata menyebar dari tangan Lucien, menuju dinding, dan memberikan umpan balik, menyebabkan gelombang berikutnya berubah secara bertahap. Melihat Lucien, berpakaian jubah hitam dan mukanya ditutup tudung, diam-diam menempel di dinding villa, tidak terjadi apa-apa. Sage, Bai Mitang dan yang lainnya saling berpandangan dan merasakan kebingungan di mata masing-masing. Apa sebenarnya yang dilakukan Profesor? Tiba-tiba, Bai Mitang merasakan tanah bergetar sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu gemetar? Bukankah itu kamu? Orang bijak itu menjawab dengan cara aneh yang sama. Smile menunjuk ke arah villa dengan heran, lihat, villa itu berguncang. Bai Mitang dan sang bijak segera menoleh, dan melihat villa kuno 3 lantai itu berguncang maju mundur, makin lama makin hebat, dan kaca serta dindingnya mengeluarkan suara berderak. Gempa bumi? Tidak, tanahnya bergetar sangat lemah, villanya sendirilah yang bergetar. Mungkinkah itu Profesornya? Setelah bertukar pendapat sebentar, Bai Mitang menatap Profesor itu dengan kedua tangannya di dinding, gemetar bersama villa itu sepertinya akan riyuntuh. Sihir macam apa ini? Aku baca di buku sihir kalau mantra bola api tingkat 3 saja butuh lebih dari 10 untuk meledakkan villa yang tidak dilindungi lingkaran sihir. Orang bijak itu memandang villa yang bergerak kencang dan tampak seperti akan riyuntuh kapan saja, dan Profesor di depan villa itu tampak semakin misterius dan berkuasa. Smile benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat sihir yang dapat secara langsung menghancurkan sebuah villa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, selama villa itu riyuntuh, perangkap sihir dan lingkaran sihir tidak akan berguna. Profesor itu benar-benar tidak berbohong. Apa yang dilihat Tuan Doro? Burung hantu Doro mendarat di bahu Smile dan berseru dengan nada yang intens. Di sebuah pohon di kejauhan, seekor gagak hitam yang mengikuti di beberapa titik tergelincir dan hampir jatuh dari dahan lagi. Suara terkejut keluar dari mulutnya, tingkat sihir apa ini? Sihir. Tingkat magang tangan resonansi Profesor menghitung frekuensi bawaan dan menciptakan resonansi untuk menghancurkan bangunan. Itu paling jago menghancurkan jembatan. Di aula villa, Lawrence, mengenakan jubah perak, berdiri di tengah altar, wajahnya berubah kesakitan dan dipenuhi dengan fanatisme dan kegembiraan. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa saat bayangan di belakangnya menyatu, darahnya mendidih, menderu, dan perlahan-lahan mengubah badannya. Apakah ini awal dari stimulasi kekuatan darah? Apakah ini akan segera dimulai? Apakah 40 tahun pengejaran dan harapan saya akan segera terwujud? Di telinga Lawrence, terangan terputus-putus dan sugestif di sekitarnya terdengar seperti tepuk tangan dan sorak-sorai orang banyak di upacara kesatria,
tetapi pada saat ini, dia mendapati badannya bergerak maju mundur, dan dia merasa tidak stabil. Suara gemerincing terdengar dari seluruh penjuru villa, dan kepulan debu berjadewa dari langit-langit. Apakah ada gempa bumi? Terjadi gempa bumi pada saat ini. Apakah ini hukuman dari dewa? Lawrence mengubah keyakinannya untuk mengejar kekuasaan, tetapi waktunya terlalu singkat dan ia masih memiliki rasa kagum terhadap dewa kebenaran di dalam hatinya. Pada momen terpenting ini, gempa bumi yang tiba-tiba itu pasti mengingatkannya pada kekuatan dewa kebenaran dalam mitos dan legenda. Tidak, hanya tinggal satu langkah lagi. Saya telah menunggu selama 40 tahun untuk merangsang kekuatan garis keturunan saya. Bagaimana saya bisa menyerah sekarang? Selama aku dapat merangsang kekuatan darahku dan menjadi seorang ksatria, ada kemungkinan aku dapat bertahan hidup bahkan jika villa ini runtuh. Hantu yang telah menyatu dengan Lawrence tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Lawrence, dan berkata dengan suara yang menusuk jiwa, susunan sihir dan perangkap yang kau pasang tidak dapat mengatasi gempa bumi, dan akan membutuhkan waktu 6 atau 7 menit lagi untuk menyatu sepenuhnya dengan proyeksiku. Guncangannya semakin hebat. Jika seluruh rumah runtuh, kau tidak akan dapat bertahan hidup. Lawrence, berhentilah dulu. Bagaimanapun, kau telah menyatu dengan sebagian kecil dari kekuatan proyeksiku dan mencapai puncak seorang ksatria pengawal tingkat tinggi. Kau akan memiliki kesempatan untuk menyatu lain kali. Hellish berbicara sangat cepat, dan hanya dalam hitungan belasan detik, dia menyampaikan pikirannya kepada Lawrence. Lawrence sangat marah. Dia hampir berhasil tetapi terhalang oleh bencana alam. Dia ingin melampiaskan amarahnya tetapi tidak tahu kepada siapa harus melampiaskannya. Dia begitu tertekan hingga dadanya terasa seperti akan meledak. Tidak, kemungkinan besar gempa bumi akan segera berhenti. Dia masih menolak untuk menyerah. Namun tiba-tiba terdengar suara benturan keras dan jendela pecah karena guncangan yang kuat. Angin kencang bertiup, mengusir kebosanan dan meramalkan datangnya hujan badai, menyapu bersih harum manis dan sepat birahi, serta menyadarkan para lelaki dan perempuan yang masih ketagihan seks di dalam villa yang berguncang dan tampaknya akan runtuh. Ya dewa, ada gempa bumi, berlari, tolong, ada yang panik pakai baju, ada yang terbuka bulat lari ke pintu, ada yang langsung memukul jendela. Bagi yang tidak punya kekuatan seperti ksatria, bahkan ada yang wanita rapuh, kalau villanya ambruk diguncang gempa dan mereka terkubur di sini, mereka hanya bisa berdoa memohon perlindungan dewa. Setelah hakikat dan kekuatan mereka terkuras habis oleh ritual jahat itu, mereka berlari sambil tersandung. Salah satu wanita itu terjatuh ke tanah, begitu lelah dan ketakutan hingga kakinya lemah dan dia tidak dapat berdiri. Dia hanya bisa merangkak menuju pintu. Lelaki yang baru saja membagi cinta dan kebahagiaannya itu berlari melewatinya tanpa melirik sedikitpun. Domba-domba kurban satu persatu meninggalkan tempat asalnya, garis-garis di altar segera padam, dan bayangannya berangsur-angsur menghilang. Baron Lawrence meraung, melampiaskan depresi dan amarahnya. Setelah berteriak, ia pun segera tersadar dari rasa penasaran dan frustrasinya yang memuncak. Melihat villanya masih berguncang hebat, ia pun mengumpat, gempa bumi sialan. Kemudian dia bergegas berlari keluar villa dan menyingkirkan satu persatu perangkap sihir yang menghalangi jalannya. Di belakangnya, seorang lelaki berjas hitam, yang tampaknya baru saja menikmati pesta seks, tengah memandang keluar villa dengan ekspresi serius. Di balik bayangan di luar villa, sang bijak, Bai Mitang, dan Smiler, dengan mata terbelalak dan mulut menganga, tak dapat berkata apa-apa, menyaksikan villa itu bergetar hebat. Profesor yang ketakutan itu menarik tangannya, perlahan kembali ke dalam bayangan, dan berkata dengan suara yang sama menakutkannya dan nada yang sangat tenang, mereka mulai berlari keluar. Bersiaplah untuk menangkap dan membunuh makhluk-makhluk jahat itu. Profesor, mengapa tidak biarkan saja villa itu runtuh? Bai Mitang memandang villa yang masih bergetar hebat akibat inersia. Dia nampaknya belum bangun dan bertanya tanpa sadar. Lucien mensibir 2 kali, jika villa itu runtuh dan makhluk-makhluk jahat itu tergencet sampai mati di dalamnya, bagaimana aku bisa dengan cepat mengumpulkan darah makhluk-makhluk jahat itu? Suara villa yang runtuh akan sangat keras, yang pasti akan membuat penjaga malam yang berkeliaran dan bahkan gereja di dekatnya waspada. Kedua alasan ini hanya sebagian dari alasannya. Alasan sebenarnya adalah meskipun frekuensi alami rumah tersebut tidak seperti gelombang ultrasonik dan gelombang infrasonik berintensitas tinggi, kekuatan mental Lucien saat ini dapat menghasilkan gelombang getaran yang sama melalui tangan resonansi profesor, tetapi rumah tersebut merupakan bangunan dengan struktur yang kompleks. Frekuensi alaminya tidak hanya satu, tetapi banyak. Menurut umpan balik getaran dan penyesuaian perhitungan mental, Lucien hanya dapat mensimulasikan frekuensi alami pertama untuk membuatnya bergetar, tetapi tidak dapat membuatnya beresonansi dan runtuh sepenuhnya. Terlebih lagi, Lucien hanyalah seorang murid magang sihir, dan energi sihirnya itu tidak cukup untuk membuat rumah kokoh itu runtuh. Oleh karena itu, secara relatif, Lucien mungkin dapat menghancurkan jembatan. Perkataan Lucien benar-benar membuat Sage, Smile, dan Bai Mitang benar-benar sadar. Sihir yang tidak memiliki bahan casting dan mantra seharusnya menjadi kekuatan profesor yang sebenarnya. Itu benar-benar mengerikan dan mengagumkan. Mereka menatap Lucien dengan mata penuh rasa hormat dan takut terhadap penyihir yang kuat dan berpengetahuan luas itu. Bai Mitang kembali tenang dan fokus merapal mantra. Melalui benda ajaib di badannya, dia merasakan kerumunan orang berlarian keluar dari villa, dan berkata dengan suara serak dan sedikit seksi dengan tenang dan dingin.
Objek dengan aura makhluk jahat itu berjarak 15 meter dari jendela terdekat. Kita bergerak 1 meter ke kiri untuk mengeluarkan sihir dengan lebih baik. Orang bijak itu tetap fokus saat bergerak. Smile, Bah Tuuk Tersedak Homans. Bah Tuuk Tersedak Homans adalah serangan sihir gelombang suara bernada tinggi. Mereka yang terkena langsung akan kehilangan keseimbangan, terluka, atau bahkan meninggal, sedangkan orang di sekitarnya akan mengalami kerusakan gendang telinga dan pingsan. Orang bijak, mateikan penghalang itu, hati-hati dengan sarung tangan hitam yang penuh kebencian. Smile pun menjawab dengan tenang. Bai Mitang terus melaporkan posisi Baron Lawrence, kekuatan pengawal ksatria tingkat tinggi, 5 meter lagi, fusi proyeksi iblis tingkat rendah, jangan gunakan sihir asam dan api, 1 meter lagi, bersiaplah, aku akan menggunakan panahan. Dia menilai kekuatan Baron Lawrence dari kecepatan larinya, kelincahannya menghindari kerikil yang jatuh, dan kekuatannya menjatuhkan orang di depannya. Hanya dalam beberapa detik komunikasi dingin, posisi Baron Lawrence, kekuatan, dan putaran serangan pertamanya semuanya ditentukan. Lucien, yang berdiri diam di samping mereka, untuk pertama kalinya merasakan gaya bertarung seorang murid sihir yang terlatih formal. Untuk menghindari gempa, Baron Lawrence mendorong tamu di depannya satu demi satu dan bergegas ke jendela dalam beberapa detik. Lalu, sambil memegang kepalanya, dia dengan kasar memecahkan kaca yang belum pecah dan melompat keluar. Namun saat Baron Lawrence baru saja meloncat berdiri, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di telinganya, bagaikan guntur dahsyat yang sudah berlangsung lama. Telinganya berdengung, kepalanya terasa seperti mau meledak, dan ia merasa seperti badannya berguling-guling di dalam dirinya. Karena tidak mampu menjaga keseimbangannya, ia langsung jatuh dan nyaris tidak mendarat dengan kedua kakinya. Kemudian, anak panah yang memancarkan cahaya metalik dingin itu tepat mengenai mata kanan Baron Lawrence yang masih pusing dan tidak sadarkan diri, serta menembus dalam, darah merah tua berbau belerang mengalir ke bawah dan ditangkap oleh tangan tak kasat mata. Untuk mempertahankan citranya sebagai penyihir sakti, Lucien menggunakan mantra tanpa jampi-jampi. Tangan penyihir itu sendiri menghabiskan hampir setengah kekuatan mental Lucien. Selain itu, setelah menggunakan tangan resonansi profesor tadi, kekuatan mental Lucien yang tersisa hanya bisa mengeluarkan 2 sihir tingkat magang. Ah! Lawrence berteriak, tetapi suaranya diredam oleh penghalang penyerap keheningan. Baru pada saat inilah Baron Lawrence menyadari bahwa dirinya telah diserang. Namun, sudah terlambat. Anak panah lainnya mengikuti anak panah sebelumnya dan melesat tepat ke mulut Baron Lawrence sambil berteriak. Suaranya langsung berhenti. Seorang baron dengan kekuatan layaknya seorang ksatria pengawal tingkat tinggi dan proyeksi makhluk jahat terbunuh hanya dalam hitungan detik dengan kerjasama beberapa murid sihir tanpa ada usaha untuk menghindar atau melawan. Ketika Lucien melihat adegan ini, dia ingin berkata, kekuatan tempurnya bahkan belum mencapai level 5. Di sekitar rumput tempat Baron Lawrence terbaring, ada beberapa pria dan wanita berpakaian acak-acakan tergeletak tak sadarkan diri. Orang-orang yang datang dari arah lain sibuk menghindari gempa dan tidak memperhatikan situasi di sini. Mereka terus berlari keluar tembok villa dengan panik. Guncangan di villa itu berangsur-angsur mereda, dan mereka yang kakinya lemah akhirnya merangkak keluar, badan mereka yang terbuka tertutup debu yang jatuh dari langit-langit. Adapun para pelayan, bagaimana bisa Baron Lawrence mengizinkan para pelayan tinggal di villa saat dia sedang mengadakan pengorbanan yang tidak senonoh seperti itu? Mereka sudah bergegas ke rumah kecil di seberang taman villa. Lucien memasukkan darah makhluk jahat yang dibawa kembali oleh penyihir itu ke dalam tabung kaca berisi rune sihir, hingga memenuhi 1,5 tabung penuh. Melihat Baron Lawrence telah meninggal, Smile, orang bijak dan yang lainnya pun membantu mengambil darah. Tentu saja, mereka dapat menggunakan kelebihan darah untuk percobaan sihir atau merapal sihir. Setelah memasukkan 3 tabung kaca berisi darah makhluk jahat ke dalam kantong khusus jubah hitamnya, Lucien melirik pria dan wanita yang telah pulih dari gempa bumi dan berbisik, sudah waktunya untuk pergi. Ya, Sage, White Honey, dan Smile menyingkirkan tabung kaca tambahan yang berisi darah dan bersiap pergi bersama Profesor. Tepat saat keempat murid sihir itu berbalik, sebuah bayangan gelap tiba-tiba melompat keluar jendela selusin langkah di belakang mereka, memegang belati hitam pekat di tangannya, dan menusuk rompi Lucien dengan kejam. Dia telah menunggu dengan tenang di villa, dan akhirnya mendapat kesempatan untuk membunuh penyihir kuat yang telah menghancurkan rencananya. Dilihat dari sihir yang baru saja menghancurkan villa itu, aku hanya punya 1 kesempatan. Kecepatan bayangan hitam ini jauh melampaui Baron Lawrence, dan bahkan melampaui batas visual manusia biasa. Jika para pria dan wanita yang ikut pesta seks itu tenang dan melihat ke arah ini, yang akan mereka lihat hanyalah cahaya hitam yang panjang dan kabur, yang merupakan sisa-sisa bayangan dari kecepatan yang amat tinggi itu. Kecepatan ini tidak lagi dapat dicapai oleh orang normal. Hanya orang kuat yang telah merangsang kekuatan garis keturunannya yang dapat melakukannya. Pria yang tiba-tiba menyerang Lucien sebenarnya adalah seorang ksatria sejati. Dari saat bayangan itu muncul hingga saat dia bergegas ke belakang Lucien, dengan belati hitam pekat yang hendak menusuknya, kurang dari 2 detik telah berlalu. The Sage, White Honey, dan Smile sama sekali tidak waspada, dan bahkan tidak menyadari bahwa ada musuh kuat yang mendekat dan menyerang mereka dari belakang. Hanya Lucien, ketika belati hitam pekat dengan aura menyeramkan itu sangat dekat dengan rompi miliknya, tiba-tiba merasakan getaran dan ketakutan dari lubuk hatinya, dan tanpa sadar ia pun bergegas maju.
Tetapi kecepatan Lucien dalam menyerbu tidak sebanding dengan kecepatan serangan bayangan hitam itu. Ini adalah kesenjangan kekuatan yang sangat besar, seperti jarak antara jurang dan surga. Sekalipun Lucien dapat menggunakan ilmunya untuk menciptakan sihir baru yang dapat mengejutkan para kesatria, penyihir, dan murid sihir, ketika pertempuran sesungguhnya terjadi, ilmunya tidak dapat diubah menjadi kekuatan, dan tidak dapat membantu Lucien untuk langsung mengeluarkan sihir guna menangkal serangan belati tersebut. Hanya dengan menjadi seorang penyihir dan menggunakan kekuatan mental untuk membangun model mantra di dalam jiwa, dia dapat langsung mengeluarkan sihir untuk melawan setelah tiba-tiba menyadarinya di saat kritis ini. Satu-satunya harapan Lucien adalah bahwa kekuatan jatuhnya dia akan melemahkan serangan belati itu. Selama Anda tidak terbunuh secara langsung, Anda masih bisa melawan dengan Ice Avenger. Bayangan itu menyaksikan dengan muram saat belati di tangannya hendak menyentuh rompi Lucien. Tiba-tiba, suara berderak terdengar, dan perisai cahaya transparan seperti rantai surat tiba-tiba muncul di badan Lucien. Cincin sihir pertama, baju zirah penyihir. Meskipun orang bijak dan yang lainnya tidak bereaksi, ketika bayangan hitam itu menerkam, burung gagak hitam Ashley di puncak pohon di luar villa menyadarinya. Ini adalah hewan peliharaan pesulap formal. Tidak hanya memiliki penglihatan gelap, tetapi juga dapat meminjam kekuatan magis sang master. Belati yang memancarkan cahaya hitam menembus baju zirah penyihir yang transparan. Sedikit cahaya memancar keluar, dan baju zirah itu dengan cepat hancur berkeping-keping menjadi potongan-potongan daun baju zirah, bersinar dalam kegelapan. Bayangan hitam itu tidak menyangka akan munculnya baju zirah penyihir itu secara tiba-tiba. Meskipun dia berhasil menembus baju zirah penyihir itu dengan bantuan kekuatannya sendiri dan fitur khusus dari belati itu, dia melambat sejenak dan memperhatikan Lucien setengah berbalik, dengan tangan kirinya menghadap ke arahnya, dan 3 cahaya kristal dingin menyala. Pisau es palmera, sihir tingkat kedua. Pada saat kritis, Lucien tidak merasa pusing atau takut, tetapi dengan sangat tenang mengaktifkan cincin Ice Avenger, mengetahui bahwa hanya menyerang adalah pertahanan terbaik saat ini. Pada saat yang sama, dengan restu dari Ice Avenger, keinginannya seperti seorang ksatria formal, dan dia tidak dihancurkan oleh aura gelap dan mengerikan dari bayangan hitam yang menembus ke dalam jiwanya. Seorang murid sihir biasa seharusnya tertekan oleh momentum ksatria bayangan hitam, jatuh ke dalam bayangan tak berujung, dan tetap di tempatnya, sehingga bisa diserang. 3 cahaya dingin dengan gumpalan gas putih, seperti pisau terbang es tipis, muncul dan melintasi lengan di antara kedua orang itu, terbang ke tenggorokan, dada, dan badan bagian bawah ksatria bayangan hitam itu. Lapisan api seperti bayangan menyala di badan ksatria bayangan hitam, penuh dengan tirani dan kekuatan penghancur. Namun, menghadapi serangan langsung sihir cincin kedua pada organ vitalnya dalam jarak sedekat itu, dia tidak berani menggunakan kekuatan darah Shadow untuk membela diri, meskipun dia ingin membunuh penyihir yang menghancurkan rencananya dengan segera, membunuhnya tidak ada artinya kecuali untuk melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, pada saat kritis hidup dan mati, yang terpenting adalah nyawanya sendiri. Dia mengangkat belatinya, dan lengannya meninggialkan bayangan, menghancurkan 2 bilah es yang ditembakkan ke dada dan tenggorokannya, mengubahnya menjadi serpihan es kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Dia menendang dengan kaki kanannya, membawa api yang menari-nari bagaikan bayangan, dan secara akurat menendang bilah es terakhir, menghancurkannya dan melautkannya dalam bayangan. Setelah menangkis 3 bilah es yang berterbangan, belati Shadow Knight terus mengejar Lucien yang sudah terjatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya, dan lapisan bayangan hitam menyala, siap untuk memblokir 2 rudal hitam perak yang dikeluarkan dari mulut Black Crow Ashley. Cincin ajaib pertama, rudal ajaib. Tetapi pada saat ini, es dan salju yang tampak seperti bintang-bintang kecil berubah menjadi bola-bola kabut dingin dan tiba-tiba menyusut, membekukan sekelilingnya menjadi es. Bahkan api bayangan pada Shadow Knight ditutupi oleh lapisan es kristal dan terbuka dengan tenang. Pisau es palmela dapat membuat orang merasakan sakitnya darah yang mengalir, dan juga menikmati dinginnya pelukaan es dan salju. Sang ksatria bayangan membeku di tempat untuk beberapa saat ketika 2 rudal ajaib menghantam badannya secara langsung, memecahkan es dan membuatnya terpental. Api bayangan di badannya terus bergetar namun tidak padam. Gagak hitam Ashley berseru, dia adalah ksatria level 2. Pada saat ini, Sage, White Honey, dan Smiler akhirnya bereaksi dan melihat bayangan hitam yang terlempar. Mereka tidak yakin dengan kekuatan lawannya, tetapi hanya dengan melihat profesor berguling-guling di tanah dengan api seperti bayangan menyala di sekujur badannya, mereka tahu bahwa dia pastilah seorang pria kuat yang telah mengaktifkan kekuatan darahnya. Maka sang bijak dan bayi Mitang tidak banyak berpikir dan langsung mengaktifkan benda ajaib di badan mereka. Cahaya tak kasat mata dari dada orang bijak itu menyebar ke depan seperti gelombang air, dengan lebar 10 meter. Dalam rentang ini, semua pria dan wanita tiba-tiba menguap, kelopak mata mereka terkulai tak terkendali, dan mereka jatuh lemas di rumput atau bunga, tertidur dengan tenang. Sihir tingkat pertama, tidur. Sang ksatria bayangan, yang tengah berusaha keras mengendalikan badannya dan menjaga keseimbangannya saat terjatuh, terkena cahaya mantra tidur. Otaknya menjadi kabur dan dia merasakan bahwa tempat tidur yang hangat dan lembut di sekelilingnya memanggilnya untuk tidur. Namun dengan tekadnya yang kuat, ia menahan rasa kantuknya, menggelengkan kepala, dan terbangun.
Namun yang terjadi selanjutnya adalah gelombang dahsyat bagaikan palu yang berayun, yang menghantam sang ksatria bayangan dengan keras dan membantingnya ke jendela villa. Dia menerobos jendela dan terbang masuk, menimbulkan suara berdenting dan membuat villa berguncang lagi. Cincin sihir pertama adalah gelombang medan gaya, yang merupakan sihir yang menyertai jubah Bai Mitang. Dia adalah seorang ksatria tingkat 2. Dia tidak akan mati semudah itu. Profesor, silakan terus menyerang. Burung gagak hitam Ashley sudah terbang di dekatnya dan berkata kepada Profesor, yang dalam benaknya setidaknya merupakan pesulap tingkat 2. Lucien siap untuk mengeluarkan lem api dan menyerang bersama dengan gagak hitam Ashley, tetapi sebelum dia bisa bertindak, seluruh villa tiba-tiba bergetar hebat, langit-langit mulai riyuntuh, dan dinding mulai riyuntuh. Hanya dalam hitungan detik, bangunan itu riyuntuh seluruhnya dan mengubur Shadow Knight di dalamnya. Seperti kata orang bijak, rumah lama Baron Lauren sudah rusak. Lucien tahu bahwa kekuatan tangan resonansinya tidak akan mampu menghancurkan rumah biasa, tetapi rumah ini, yang sudah lama rusak, tidak termasuk dalam jangkauan kekuatannya. Guncangan tadi seharusnya mengguncang struktur dan stabilitasnya, dan setelah dihantam oleh Shadow Knight, ia langsung riyuntuh. Ledakan! Suara riyuntuhnya villa itu begitu keras hingga sang resi tidak sempat memasang penghalang untuk meredamnya, sehingga suaranya menyebar jauh dan dapat terdengar jelas di kegelapan malam. Oh tidak, penjaga malam, itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Black Crow Ashley, Sage dan yang lainnya. Saat ini, jika mereka pergi mencari villa yang riyuntuh dan membunuh Shadow Knight, mereka hanya perlu menunggu datangnya Night Watchman gereja. Setelah langsung menilai bahayanya, gagak hitam Ashley berubah menjadi bayangan hitam, membungkus White Honey, dan berkata kepada Lucien, Profesor, sampai jumpa lain waktu. Lalu dia terbang menuju langit malam yang hitam dan segera menjauh. Setelah Sage dan Smile membungkuk pada Lucien, mereka berkata, Profesor, kami permisi dulu. Lalu mereka cepat-cepat berjalan keluar pintu dan membaur dalam kegelapan malam. Tampaknya mereka berdua punya tempat atau cara untuk bersembunyi di distrik bangsawan. Adapun Lucien, dalam pikiran Black Crow Ashley, Sage dan yang lainnya, profesor yang begitu kuat dan misterius itu pasti punya cara untuk pergi, sama seperti Black Crow sendiri, jadi tidak perlu khawatir tentang dia. Sebelum Lucien bisa bereaksi, mereka sudah pergi. Dia hanya bisa berkata dalam hati, kau boleh membawaku bersamamu. Masih ada harga yang harus dibayar untuk berpura-pura misterius dan berkuasa. Tidak ada waktu terbuang, jadi Lucien pun berbalik dan berjalan melewati pintu, dengan cepat berjalan menuju kegelapan. Gemuruh, guntur besar terdengar, dan tetesan air hujan seukuran kacang jatuh dengan cepat. Badai yang telah berlangsung lama akhirnya dimulai. Dan di dalam Reriun Dewa Villa yang riyuntuh itu, sedikit api gelap menyala, terbuka melalui langit-langit dan memecahkan batu-batu, lalu sesosok hitam merangkak keluar. Bayangan di badannya sudah banyak menghilang, dan wajahnya pun dapat terlihat langsung. Dia adalah seorang pria berusia 30-an, dengan jenggot yang dipangkas rapi. Dia adalah bos geng Aaron, Longsang Aaron. Aaron memperhatikan Lucien yang menyatu dengan kegelapan dan ragu-ragu selama beberapa detik. Ketika dia berada di saat yang paling berbahaya, dia tidak langsung mengeluarkan sihir yang dibangun dalam jiwanya sendiri, tetapi menggunakan benda-benda ajaib. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya tidak sekuat yang aku bayangkan. Sihir mengerikan tadi seharusnya telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mentalnya. Haruskah aku mengejarnya? Tidak, suaranya terlalu keras. Para penjaga malam dan bahkan uskup gereja mungkin sedang bergegas. Aku sudah terluka parah. Jika aku terjerat lagi, aku akan mati atau dibawa ke inkuisisi. Setelah menilai situasi, Aaron tidak membiarkan kemarahan dan kebencian memengaruhi dirinya. Dia menggerakkan badannya, menyatu dalam bayangan, dan melarikan diri tanpa suara. Tetesan air hujan semakin deras, bagaikan air terjun yang jatuh dari langit, dan terasa menyakitkan saat mengenai badan. Lucien berlari dalam kegelapan, basah kuyup. Bahan-bahan dan barang-barang lainnya ditempatkan dalam tabung kaca atau dibungkus dalam kain katun ajaib tahan air khusus, dan tidak terpengaruh. Setiap calon murid sihir akan mempertimbangkan penyimpanan bahan mantra mereka secara aman dalam berbagai cuaca dan lingkungan. Akan sulit bagi seorang murid sihir yang tidak bisa merapal mantra saat hujan deras untuk bertahan hidup di dunia ini. Di tengah badai, hujan, kilat, dan guntur yang dahsyat, Lucien seolah terisolasi di dunia lain, berlari sendirian menuju pintu masuk lorong rahasia. Tak lama kemudian, Lucien melihat tempat yang tersembunyi di balik bayangan pepohonan, dan jalan rahasia itu berada tepat di depannya. Tetapi pada saat ini, sambaran petir menyambar, menerangi daerah sekitarnya seterang siang hari, dan Lucien melihat seorang pria berjas putih, mengenakan sepasang sarung tangan hitam, dan rambut merah mudanya yang basah menempel di dahinya. Sarung tangan hitam, jaga malam. Ketika Lucien melihat penjaga malam, dia pun memperhatikannya. Kedua orang yang tadinya tidak dapat melihat satu sama lain karena hujan lebat dan kegelapan, kini diterangi oleh petir yang besar. Begitu dia melihat penjaga malam, Lucien segera melemparkan lem api di tangannya ke arahnya. Sihir cincin Ice Avenger telah habis digunakan, dan alkimia api telah menjadi cara Lucien yang paling ampuh. Jadi ketika dia berlari di tengah hujan badai tadi, dia memegang tabung alkimia api di masing-masing tangan, dan akan melemparkannya segera setelah dia menemukan musuh. Jika saja, Bats Scream tidak memiliki efek deteksi yang sangat buruk di bawah hujan lebat dan guntur, saya bisa menemukannya terlebih dahulu dan menghindarinya.
Setelah melemparkan lem api di tangan kanannya dengan hati-hati, Lucien segera bergerak menuju pintu masuk lorong rahasia di depan kiri. Ketika penjaga malam melihat Lucien, dia pun mengulurkan tangannya, sepasang sarung tangan hitam pekat yang seolah-olah menelan semua cahaya. Sebagai penjaga malam yang telah lama bertarung melawan berbagai makhluk berbahaya dalam kegelapan, reaksinya tidak lebih lambat dari Lucien. Tabung pertama jeli pijar dipegang langsung oleh tangan penjaga malam yang mengenakan sarung tangan hitam. Ia hampir meledak di bawah pengaruh kekuatan mental, tetapi tampaknya padam dalam kendali sarung tangan hitam. Tidak terjadi ledakan hebat dan tidak tersulut api yang menempel di badan dan sulit dipadamkan. Sarung tangan hitam yang dikenakan oleh setiap penjaga malam gereja adalah benda ajaib yang diukir dengan susunan anti-sihir dengan tingkat yang sesuai. Karena banyaknya sarung tangan hitam, jumlah penjaga malam di gereja selalu sedikit. Selain mengandalkan benda-benda ajaib, setiap penjaga malam juga sangat kuat. Ada pengawal ksatria tingkat tinggi, pendeta, ksatria gelap yang direkrut, makhluk jahat, dan bahkan penyihir. Begitu penjaga malam menangkap tabung pertama lem api, tabung kedua lem api milik Lucien segera terbang mendekat. Akan tetapi, kekuatan tabung lem api itu tampaknya tidak cukup kuat dan tidak mengenai badan penjaga malam. Sebaliknya, benda itu jatuh di depannya dan mendarat di tanah. Tiba-tiba meledak, bola api yang berkobar muncul dan memterbuka penjaga malam yang tidak sempat bereaksi. Pada saat yang sama, ia menyulut tabung lem api yang terperangkap, menyebabkannya bereaksi dan meledak. Dengan suara keras, penjaga malam itu terpental. Koloid menempel di badannya dan terbuka hebat, yang tidak dapat dipadamkan oleh hujan lebat. Lucien tidak memeriksa hasil lem api, tetapi segera bergerak menuju pintu masuk lorong rahasia, merapal sihir, dan membuka mekanismenya. Tiba-tiba, teriakan yang seolah-olah datang dari lubuk hatinya muncul di telinga Lucien, membawa tekanan alami makhluk tingkat atas dalam rantai makanan. Lucien tidak dapat menahan gemetarnya dan kakinya menjadi lemah. Jika bukan karena cincin pembalas es, Lucien pasti tidak akan mampu menghadapi tekanan ini dengan konsentrasi dan ketenangannya sendiri dalam merapal mantra. Kilatan petir besar lain yang menyerupai cambuk menyambar, dan sang penjaga malam dapat terlihat mendekat dengan cepat di tengah hujan badai, dengan lapisan lem api yang menyala di sekujur badannya, tetapi ia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Dia hanya sedikit pucat, dan garis tipis darah seperti magma mengalir di sekitar mulutnya. Dia terluka akibat kekuatan ledakan, bukan api. Melalui gaun dan kemejanya yang putih terbuka, orang dapat langsung melihat kulit di bawahnya, yang merupakan lapisan kulit yang ditutupi sisik merah. Nyala api lem api yang memterbuka itu diisolasi dari luar oleh lapisan kulit ini dan hanya dapat memterbuka sisik-sisiknya sedikit. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin Lucien tidak memahami kekuatan lawan? Ini adalah seorang ksatria kegelapan yang telah mengaktifkan kekuatan darahnya, dan kekuatan darahnya adalah naga merah. Lucien merasa bahwa penjaga malam ini jauh lebih lemah daripada ksatria bayangan tadi, tetapi kecepatan dan kekuatannya masih di luar jangkauannya. Jika dia berbalik dan lari, dia mungkin akan tertangkap olehnya begitu dia memasuki jalan rahasia. Tak ada sihir tingkat muridnya yang dapat menghentikannya, belum lagi ia memiliki sepasang sarung tangan hitam. Kecuali jika ia menjadi seorang pesulap formal dan kekuatan mentalnya meningkat pesat, ia dapat meningkatkan frekuensi yang dapat disimulasikan oleh tangan yang beresonansi ke tingkat infrasonik berenergi tinggi. Menghadapi Night Watchman yang berlari ke arahnya, Lucien menggunakan Ice Avenger untuk menahan Dragon Smite. Dia tidak panik, tetapi dengan tenang menghitung jarak antara keduanya. 20 meter, 10 meter. Lalu, Lucien melemparkan tabung gel api terakhir, 5 meter dari dirinya. Terjadi ledakan, dan bola api gel yang terbuka terbang ke depan di bawah kendali mental Lucien, tetapi gelombang kejiut yang besar menyebar tak terkendali ke segala arah, termasuk ke arah Lucien sendiri. Sang penjaga malam tidak takut dengan terbukanya lem api, tetapi dampak ledakan itu memperlambat kecepatan geraknya. Dia berhenti di tempatnya dan bahkan mundur selangkah. Lucien yang terkena tembakan dari arah berlawanan, hanya memegang erat-erat tudung kepalanya dengan satu tangan dan melindungi dadanya dengan tangan yang lain, lalu terguling ke belakang oleh gelombang udara itu. Lucien berdiri di pintu masuk lorong rahasia itu, jadi dia langsung berguling ke lorong itu dan terjatuh beberapa meter dengan cepat. Lucien merasa seakan-akan dipukul langsung oleh palu besar. Organ dalamnya bergetar, darahnya mengalir deras, rasa berkarat keluar dari tenggorokannya, dan seteguk darah menyembur keluar, menyebabkan dia merasa pusing dan linglung. Setelah ledakan di luar berakhir, penjaga malam menendang kakinya dan mengejar Lucien yang baru saja berdiri di lorong rahasia. Saat ini, jarak antara kedua belah pihak sekitar 20 meter, dan penjaga malam takut terkena serangan benda ajaib Lucien lainnya, jadi dia tidak berjalan dalam garis lurus, tetapi bergerak maju seperti ular. Namun ketika penjaga malam itu berlari beberapa meter, ia melihat si penyihir berjubah hitam sedang menempelkan satu tangannya di dinding lorong rahasia, dan di tangan yang lain memegang tabung ramuan, badannya agak membungkuk seperti sedang memberi hormat. Kemudian pintu masuk ke jalan rahasia itu runtuh, dan lapisan batu pertama berubah menjadi lumpur dan jatuh. Batu-batu di belakangnya kehilangan keseimbangan dan terus berjadewa. Hanya dalam 1 detik, pintu masuk ke jalan rahasia itu terkubur. Ini adalah lingkaran sihir batu ke lumpur yang sangat efektif yang dibuat oleh orang bijak untuk menghancurkan jalan rahasia dalam situasi darurat.
Penjaga malam menabrak tanah dan batu di lorong rahasia itu, menciptakan lubang hitam berbentuk manusia sedalam 1 meter. Namun, karena kekuatannya telah habis, ia hanya bisa berhenti dan mengumpulkan kekuatan lagi. Pada saat yang sama, terdengar suara kriun dewa lain yang datang dari dalam lorong rahasia. Sambil menatap tanah berwarna kuning kecoklatan, mencium harum dan mendengarkan suara guntur, penjaga malam itu menggertakkan giginya, meninju tanah dengan keras dan berkata dengan marah, "Aku akan menangkapmu, dasar penyihir terkutuk." Sambil meminum storm untuk menstabilkan luka-lukaannya dan merangsang potensinya, Lucien memicu lingkaran sihir setiap 10 meter saat ia berlari untuk menghancurkan bagian lorong rahasia ini. Namun, setelah 5 bagian berturut-turut, Lucien berhenti memicunya, karena takut penjaga malam akan melacak jalan keluar dari tanah berdasarkan pergerakan kriun dewa. Berkat potensi yang dirangsang oleh ramuan itu, Lucien menghabiskan separuh waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sini. Dia segera meninggalkan pintu keluar jalan rahasia itu dan menutupnya dengan sihir. Lalu Lucien menanggalkan jubah hitamnya, memindahkan isinya ke dalam saku jaket linen bagian dalam, lalu memperbuka jubah hitamnya dengan api kecil maris agar penjaga malam yang memiliki indera penciuman tajam tidak dapat melacaknya berdasarkan bau tanaman obat yang sengaja ditambahkan ke jubah hitamnya. Aroma herbal ini diciptakan Lucien untuk menutupi aroma badannya sendiri. Dengan bantuan belerang, jubah hitam yang basah itu dengan cepat terbuka habis. Setelah melakukan semua ini, Lucien bergegas keluar rumah dan segera kembali ke kabinnya di tengah kegelapan dan hujan lebat. Lucien tidak merasa sedikit pun lega sampai dia memasuki kabinnya sendiri, mengeringkan jaket dan celana linennya, meletakkan ramuan dan tabung reaksi di laboratorium, menyembunyikan bahan-bahan merapal mantra di kabin, dan berbaring di tempat tidur. Logika Lucien jernih dan energinya tinggi sebelumnya, yang dipertahankannya dengan merangsang potensinya. Tetapi sekarang setelah dia rileks, dia tiba-tiba merasa lemas sekujur badan, luka-lukaannya yang belum sembuh terus menyiksanya karena efek penyembuhan lambat dari obat storm, dan ia pun jatuh ke dalam kondisi setengah tidur dan setengah terjaga. Guntur dan kilat, hujan lebat, dan kabin Lucien tampaknya terisolasi dari dunia. Ada ketenangan yang tak terlukiskan di balik kebisingan itu. Mungkin karena cuaca buruk, penjaga malam gereja tidak dapat melacak Lucien dan murid-murid lainnya, jadi mereka menghabiskan malam dengan tenang di tengah hujan yang turun hingga fajar. Menurut dugaan Lucien, para prajurit tingkat tinggi harus fokus pada Baron Lauren yang sudah mati, karena disitulah darah dan kekuatan iblis, ditambah pengorbanan dengan bantuan asteris kekuatan, mudah membuat orang berpikir tentang kultus tanduk perak sebelumnya. Menjelang pagi, hujan badai sudah jauh lebih ringan, tetapi masih dapat disebut hujan lebat. Sinar matahari telah ditelan, dan Altos serta daerah sekelilingnya masih redup. Orang-orang miskin yang harus bekerja setiap hari untuk mencari nafkah membuat segala macam suara di tengah hujan. Lucien bangun dalam keadaan pusing dan merasa sangat tidak nyaman, jadi ia memutuskan untuk tidak pergi ke perpustakaan di pagi hari, tetapi tetap beristirahat dan pergi menemui Tuan Victor setelah makan siang. Bagaimanapun, dengan adanya Pierre di sana, perpustakaan asosiasi itu selalu sepi. Saat sarapan, Bibi Elisa melihat Lucien tidak datang, jadi dia mengirim Ivan untuk melihat apa yang terjadi padanya. Lucien memanfaatkan kesempatan itu dan meminta Ivan pergi ke perpustakaan untuk meminta cuti baginya. Setelah itu, Lucien terus tidur sambil mendengarkan suara hujan hingga ia terbangun di siang hari. Dia merasa sedikit lebih baik dan merasa bahwa dia akhirnya hidup kembali, tetapi badannya masih jelas lemah. Meskipun kekuatan ledakan lem api itu tidak kuat, dalam jarak sedekat itu, Lucien bukanlah seorang prajurit tingkat ksatria, jadi dia pasti terluka parah. Untungnya, dia telah menyiapkan ramuan badai untuk menyembuhkan luka terlebih dahulu. Setelah makan siang, Lucien yang sudah pulih, berjalan menuju rumah Victor di distrik Jisoo dengan payung yang dipinjamnya dari rumah Bibi Elisa. Akan lebih baik jika segala sesuatunya diselesaikan hari ini, karena hanya ada 3 hari tersisa di minggu lalu. Pukul 10 pagi, di ruang piano Victor. Victor yang tengah asyik memikirkan melodi itu dengan wajah penuh ketidaksabaran, tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Dia tidak dapat menahan perasaan melonjaknya emosinya, dan dia harus menahannya dengan susah payah. Sambil memegang pena bulu, Victor membuka pintu ruang piano dan melihat Lotte, Phyllis dan Herodotus yang seharusnya tiba pada sore hari. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Apakah ada yang salah?" Lotte berkata dengan susah payah, "Tuan Victor, Mackenzie memberitahu saya bahwa Baron Othello meminta Anda untuk pergi ke asosiasi sesegera mungkin hari ini karena Yang Mulia Putri tiba-tiba ingin mengetahui repertoar dari 3 konser terakhir." Seperti biasa, dia pergi ke perkumpulan untuk berlatih alat musik di pagi hari dan datang ke Victor untuk belajar di sore hari. Akibatnya, ia bertemu Mackenzie dan mendengar berita buruk tersebut. Pena bulu itu jatuh ke karpet tebal tanpa menimbulkan suara apapun. Wajah Victor menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri tegak. "Tuan Victor," 3 siswa maju dengan khawatir. Victor melambaikan tangannya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya, "Saya mengerti. Biarkan saya diam selama 30 menit sebelum pergi ke asosiasi." Sesampainya di rumah Victor, Lucien yang dituntun oleh seorang pelayan yang sudah dikenalnya berjalan menuju pintu rumah dan melihat kepala pelayan S. "Tuan S, Tuan Victor ada di kamar yang mana? Ada yang ingin saya bicarakan dengannya." Lucien menyapa kepala pelayan S sambil tersenyum,
Anda kelihatannya tidak sehat, apakah Anda sakit? S menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, itu tuannya, dia pergi ke asosiasi, karena Yang Mulia Putri ingin mengetahui nama-nama musik untuk 3 konser terakhir, jadi Baron Othello mengundangnya ke asosiasi. Dia diundang ke asosiasi untuk menentukan repertoar. Lucien tertegun sejenak, lalu bertanya dengan cemas, sudah berapa lama dia pergi? Sudah berapa lama Tuan Victor pergi? Dia keluar jam 10.40 pagi. Kamu tunggu sekitar setengah jam, tuannya pasti sudah kembali. S mengira Lucien sedang terburu-buru dan ingin menyusul. Sekarang jam 12.35 siang. Lucien dipenuhi dengan kekecewaan, jika saya tidak meminta cuti di pagi hari, saya akan bertemu Tuan Victor di asosiasi. Apakah ini benar-benar takdir? Tidak, kita harus tetap mencoba. Mungkin karena hujan lebat, atau karena kejadian tadi malam, daftarnya belum selesai atau belum dikirim ke Putri. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Lucien mengucapkan terima kasih kepada Tuan S, mengambil payungnya, dan bergegas menuju hujan berkabut, berlari menuju asosiasi musisi. Pukul 11.20 siang, di kantor pengurus lantai 3 Ikatan Musisi. Othello menatap Victor di depannya dengan mata abu-abu terang yang serius. Victor, sudah waktunya bagimu untuk membuat keputusan. Dalam 20 menit, bukankah kau sudah bisa memilih musik yang kau sukai? Itu adalah kristalisasi dari inspirasi musikalmu selama 20 tahun terakhir. Victor pucat dan ekspresinya muram. Dia duduk di kursi berhadapan dengan Othello. Meja di depannya dipenuhi dengan musiknya, tetapi matanya bingung dan tidak fokus, seolah-olah dia sedang melihat hal lain melalui musik tersebut. Bisa jadi itu adalah alat musik pertama dalam hidupnya, biola, atau bisa juga itu adalah kuburan yang suram dan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Othello, bibirnya sedikit bergetar, dan dia berbicara dengan susah payah, bisakah Anda membiarkan saya memikirkannya lagi, Direktur Othello? Wolfe, yang duduk di seberang Othello, tersenyum dengan ironi yang kuat, pikirkan lagi, bisakah kamu membuat karya musik yang lebih bagus? Victor, ayolah, jangan menunggu lagi, mungkin kamu pikir ada karya musik yang bagus dalam karya yang biasa-biasa saja. Jangan buang-buang waktu sutradara Othello, dia sedang menunggu untuk makan siang dengan Yang Mulia Putri. Othello mengangguk, mengeluarkan arloji saku dan melihatnya, waktu Yang Mulia Putri mengundang saya untuk makan siang adalah pukul 1, kereta membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai dari asosiasi ke Istana Ratasa. Namun, hujan deras tadi malam belum berhenti sampai sekarang. Ada genangan air yang serius di banyak tempat, dan kita perlu mengambil jalan memutar untuk melewatinya. Kita harus berangkat setidaknya 10 menit sebelumnya. Sebelum itu, saya akan tidur siang selama 1 jam untuk mencegah kelelahan membuat saya kehilangan keanggunan. Victor, Anda tidak punya banyak waktu. Jika Anda masih tidak yakin tentang 10 menit terakhir, biarkan Wolf menggantikan Anda. Dia baru saja mengadakan konser atas undangan Count Lafati dan tidak memiliki masalah bekerja sama dengan band tersebut. Istana Ratasa adalah istana kerajaan Fiorit. Mata Wolfe memperlihatkan antusiasme dan keinginan yang luar biasa. Dengan koneksi yang telah dibangunnya di antara para bangsawan, asalkan ia dapat menggelar konser di Aula Paduan Suara dan asalkan tidak ada masalah besar dengan konser tersebut, ia akan mampu membuat kemajuan lebih jauh di jalan musik dan mungkin saja menjadi direktur perkumpulan itu di masa mendatang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Victor. Victor, saya tidak ingin menghilangkan kesempatanmu untuk tampil, tetapi demi asosiasi, kamu harus membuat keputusan. Victor mengalihkan pandangannya, menatap partitur musik di atas meja selama 2 menit penuh, lalu mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke sebuah partitur musik, ambil ini. Tindakan dan kalimat sederhana seperti itu tampaknya menguras seluruh kekuatan dari badan Victor dan membuatnya terjatuh di kursinya. Namun, begitu keputusan telah diambil, meski Victor dipenuhi rasa kecewa dan enggan, dia masih merasa sedikit tenang di dalam hatinya. Setidaknya dia tidak perlu mengeluarkan begitu banyak tenaga dan memperbuka jiwanya untuk memikirkan musik baru, musik yang telah menyiksanya selama 9 tahun dan belum juga selesai. Mungkin ini hal yang baik. Aku tidak akan disiksa dan tidak bisa tidur setiap malam. Victor berpikir dengan kaku dan putus asa. Othello bertepuk tangan dengan puas. Victor, aku senang kau bisa membuat keputusan, tetapi ada beberapa masalah dengan kondisi mentalmu. Jika kau tidak bisa pulih sebelum konser, aku punya beberapa ramuan di sini yang dapat membantumu, tetapi itu akan berdampak kecil pada kesehatanmu. Baiklah, kalian pergilah, aku akan tidur siang selama 1 jam. Wolfe dipenuhi dengan kekecewaan, dan berjalan keluar kantor bersama Victor, yang tampaknya mengalami kesulitan berjalan. Ketika pintu kayu itu tertutup, dia menatap Victor dengan penuh kebencian, nikmati konser terakhirmu di Aula Paduan Suara, dan jangan mengecewakan istrimu di Paradise Hill. Kamu, Victor tidak dapat menerima bahwa orang lain menggunakan istrinya untuk menyerangnya, dan menatap Wolfe dengan marah. Wolfe merentangkan tangannya, mendengus dingin, dan berkata dengan nada sarkastis, mengapa kau menatapku? Kaulah yang akan mengecewakan istrimu, bukan aku, Victor. Setelah itu, dia pergi sambil menyeringai. Victor tampaknya terkena pukulan di bagian vital. Ia berjongkok di tanah dengan muka tertutup, menyebabkan Lot, Pilis, dan Herodotus yang telah menunggu di dekatnya menjadi panik dan segera membantunya berdiri. Biarkan aku pergi ke ruang tamu untuk menenangkan diri dan mulai berlatih semua musik di sore hari, kata Victor lemah. Lot,
Phyllis dan Herodotus saling memandang dengan getir. Sekarang waktunya untuk mulai berpikir tentang cara menghibur Tuan Victor. Setelah meninggalkan rumah Victor, Lucien berlari di tengah hujan lebat sambil memegang payung. Hujan itu tertiup angin kencang ke dalam payung, membasahi pakaian Lucien lagi, membuat kelemahan Lucien yang belum pulih, terlihat jelas lagi. Dengan cara ini, hanya ada sedikit pejalan kaki dan kereta di jalan yang dipenuhi kabut putih akibat hujan lebat, sehingga Lucien dapat berlari sangat cepat tanpa perlu khawatir akan rintangan. Namun yang menjadi kendala adalah setelah berlari cukup jauh, Lucien harus berhenti dan mengatur nafas akibat badannya yang lemah, ditambah lagi angin kencang yang meniup payungnya sehingga menghalangi laju Lucien. Mungkin jika kita tiba beberapa menit lebih awal, kita bisa menghentikannya sebelum daftar itu dikirimkan ke Putri Natasha. Lucien melewati air yang dalam dan berjalan perlahan sambil terengah-engah di jalan yang sedalam pergelangan kaki. Setelah selesai mengatur napas, ia meneruskan berlarinya. Saat ia berlari, payung di tangan Lucien bengkok ke belakang karena angin kencang, dan ia hampir tidak dapat memegang payung itu karena kelemahannya. Lagi pula, pakaianku basah semua. Tanpa ragu, Lucien melipat payungnya, menyelipkannya di dalam lengannya, membiarkan hujan deras mengguyurnya, dan berlari cepat. Kali ini, tanpa halangan payung, Lucien berlari maju di tengah hujan lebat dengan kecepatan yang lebih cepat. Hanya dengan berusaha semaksimal mungkin Anda dapat menghindari penyesalan. Kegigihan, perjuangan, kegigihan dan sikap keras kepala Lucien ditunjukkan sepenuhnya pada saat ini. Tetesan air hujan sebesar kacang polong mengenai wajahku, menyebabkan sedikit rasa sakit. Biasanya dibutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk pergi dari rumah Victor ke asosiasi musisi, tetapi Lucien hanya membutuhkan waktu 6 menit. Pukul 12.41, di luar gerbang persatuan musisi, Lucien menaruh tangannya di lututnya, punggungnya bungkuk, napasnya berat, rambutnya yang basah menempel di wajahnya, tetesan air menetes dari wajahnya ke bebatuan bermotif di luar gerbang, pakaiannya basah kuyup dan tampak sangat berat. Setelah sedikit tenang, Lucien mendorong pintu dan berjalan ke aula. Elena terkejut melihat kedatangan Lucien dan keluar dari balik lemari kayu. Lucien, apakah di luar hujan deras sekali? Kamu basah kuyup bahkan dengan payung. Tidak ada. Elena, di mana Tuan Victor? Lucien bertanya cepat. Elena berpikir sejenak dan berkata, seharusnya di ruang tamunya. Aku melihat Phyllis naik ke atas sambil membawa bekal makan siang. Terima kasih. Lucien menyerahkan payung kepada Elena dan mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan berlari menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Elena menatap punggung Lucien dengan heran, apa terburu-buru? Lucien yang lemah menaiki tangga dengan cepat dan susah payah. Semenit kemudian dia tiba di ruang tamu Victor dan mengetuk pintu. Lotte lah yang membuka pintu. Dia tampak sangat tidak bahagia. Ketika dia melihat Lucien, dia hanya mengangguk dan tidak ragu lagi akan kedatangannya. Lucien berjalan ke ruang tamu dan melihat Victor duduk di belakang meja, dengan wajah terkubur di tangannya seolah-olah dia telah kehilangan semua antusiasme dan harapannya. Dia tidak menanggapi siapapun yang mengetuk pintu, seperti lukisan yang kehilangan warnanya. Phyllis, Herodotus, dan Rin, yang bergegas datang setelah mendengar hal ini, semuanya duduk di sofa di samping mereka dalam diam. Makan siang sederhana di hadapan mereka tetap sama, tidak lebih kecil sedikit pun. Tuan Victor, apakah Anda sudah mengonfirmasi daftar musiknya? Lucien bertanya pada mereka. Lot, Phyllis dan Herodotus tidak berminat untuk menjawab. Hanya Rin yang mengangguk, ya, gunakan musik aslinya. Lucien menarik napas, menahan kekecewaan dan frustrasinya, berjalan ke arah Victor, meletakkan tangannya di atas meja, dan berkata dengan keras, Tuan Victor, saya menulis sebuah karya musik yang sangat bagus. Saya harap Anda dapat mendengarkannya. Saya rasa karya musik itu pasti akan menginspirasi Anda untuk menciptakan simfoni yang sempurna. Bisakah Anda mengubah karya musik itu? Masih ada sedikit harapan. Lucien merasa cemas dan tidak terlalu mempertimbangkan nada bicara dan kata-katanya. Dia tampak sangat lemah dan beberapa kata-katanya terlalu blak-blakan. Anda telah mengubah sebuah karya musik. Herodotus kecewa dan marah ketika mendengar kata-kata Lucien. Dia bertanya balik dengan jengkel dan geli. Dalam suasana yang serius dan menyedihkan seperti itu, orang ini masih saja gila. Tidak ada kemanusiaan sama sekali. Begitu pula dengan pupil mata Phyllis yang indah bagaikan batu rubi, yang menatap Lucien dengan penuh amarah, memperlihatkan dengan jelas ketidakpuasan dan amarahnya. Ini bukan saatnya main-main. Dan Lotte datang, siap menarik Lucien menjauh untuk mencegahnya membuat Tuan Victor kesal. Victor tampaknya tidak mendengar kata-kata Lucien sebelumnya. Suara lemah dan lelah keluar dari telapak tangannya, tidak ada gunanya. Sutradara Othello pergi ke Istana Latasa 10 menit yang lalu untuk makan siang bersama Yang Mulia Putri. Kita tidak bisa mengubah lagunya. Tidak ada harapan. Hal-hal tidak dapat diubah lagi. Ketika Lucien mendengar bahwa Othello telah pergi ke Istana Latasa, ia tiba-tiba merasa sangat frustrasi dan dengan mudah ditarik dari meja oleh Lord. Lucien, berhentilah mempermainkan kepintaranmu. Diamlah, kau harus diam. Meski ia merasakan kegagalan yang serius, Lucien selalu merasa masih ada sedikit harapan. Selama dia berusaha lebih keras, seharusnya masih ada harapan. Jadi ketika Lord menariknya kembali, ia berkata dengan cemas dan sungguh-sungguh, Tuan Victor, coba lagi, kita seharusnya bisa mengganti lagunya. Hujan turun sangat deras, kita mungkin bisa mengejar sutradara Othello. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya.
Victor berbisik dengan suara melamun, bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Tampaknya ia tidak mempunyai kekuatan untuk menghidupi dirinya sendiri, yang ada hanya keputusasaan. Sekalipun mereka merasa Lucien menjadi gila dan mempermalukan dirinya sendiri, ketulusan dan usahanya dalam memperjuangkannya tetap membuat Lot, Phyllis, dan Herodotus merasakan hal yang sama. Namun, saat mereka mengira bahwa segala sesuatunya sudah ditakdirkan dan nasib sudah diatur, mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Seperti Victor, mereka dengan lemah menegur Lucien. Jangan bermimpi lagi, Lucien. Meskipun kita juga ingin memperjuangkannya, itu tidak ada gunanya. Kita hanya bisa menyerah. Sudah saatnya, Direktur Othello mungkin sudah tiba di Istana Latasa. Tidak ada gunanya, Lucien, menyerahlah. Bahkan jika sutradara Othello belum datang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah musik baru? Jika kami memainkan musik yang sekarang dengan baik, mungkin kami bisa berhasil. Dalam suasana kecewa dan menyerah, Lucien mundur beberapa langkah, merasa sangat lelah, sangat kecewa, dan menyalahkan diri sendiri, mungkin memang takdir yang membuatku terluka dan mengambil cuti. Pokoknya, itu bukan urusanku, jadi biarkan saja gagal. Lucien terinfeksi dan putus asa, dan ia tampaknya menjadi seperti orang lain di ruang tunggu itu, tanpa warna, hanya abu-abu. Namun, saat itu juga, Lucien teringat akan perhatian dan kepedulian Victor kepadanya selama beberapa bulan terakhir, 3 minggu latihan pianonya yang penuh harapan dan tak henti-hentinya, kegigihan dan tekadnya untuk datang ke sini di tengah badai, lalu melihat keadaan Victor yang seperti orang mati, dan melihat ekspresi kecewa namun tak berubah dari Lotte, Phyllis, dan yang lainnya, Lucien merasakan emosi yang lebih kuat di dalam hatinya. Keengganan yang mendalam. Dia telah melakukan begitu banyak persiapan dan usaha, bisakah dia menerima hasil seperti itu begitu saja? Itulah idenya untuk tetap ingin mencobanya. Mengapa harus mengeluh tentang apa yang sudah terjadi, alih-alih berjuang untuk masa kini dan masa depan? Seberapapun besarnya rintangan dan masalah, kita harus menghadapinya, mengatasinya, dan berpegang teguh pada keyakinan akan harapan. Bagaimana kita bisa menyerah sekarang? Lucien menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling ruang tamu, dan menemukan piano. Itu adalah hadiah dari asosiasi karena Victor dan Rin telah mengubah piano menjadi alat musik baru. Benda itu ditempatkan di ruang tunggu hanya sebagai hiasan, yang menunjukkan peran yang dimainkan Victor dalam alat musik ini. Lucien melepaskan diri dari tarikan Lotte, berlari cepat, duduk di bangku piano, dan membuka tutup piano. Apa yang kau lakukan, Lucien? Lot dan Herodotus berteriak marah pada saat yang sama. Phyllis berdiri dan berjalan di belakang Lucien karena dia paling dekat dengan piano. Hanya Rin yang memandang tindakan Lucien dengan rasa ingin tahu dan geli. Jenis musik apa yang dapat diproduksi dalam 3 minggu? Lucien tidak mengatakan apapun, tetapi dengan emosi yang kuat, dia menekan tangannya ke bawah dengan kuat. Bunyi ding-ding-ding, bunyi ding-ding-ding. Sebuah nada yang mengerikan, kuat dan mengejutkan terdengar di ruang tunggu. Tangan Victor gemetar dan dia kehilangan kepalanya. Dia duduk tegak dan menatap kosong ke arah piano. Phyllis, Lotte, dan Herodotus terkejut dan berdiri di sana sejenak sebelum mereka ingat untuk menghentikan Lucien. Pada saat ini, irama berikutnya seperti badai mulai muncul saat Lucien bermain, cepat, intens, dan mengejutkan. Irama seperti itu terus berlanjut silih berganti, bagaikan penderitaan yang tak kenal ampun, bagaikan ombak yang ganas di lautan, seperti trompet yang dibunyikan di medan perang, dan seperti gelombang musuh yang menyerang tanpa memberi kesempatan kepada manusia untuk bernapas. Kadangkala ada melodi yang menenangkan sesaat, tetapi seringkali membawa situasi yang lebih intens, lebih putus asa, dan lebih sulit, seolah-olah itu adalah ketenangan singkat sebelum kematian. Namun, ketika menghadapi kesulitan yang begitu besar dan kemunduran yang mendalam, tidak ada seorang pun yang menyerah. Semua orang berjuang dengan gigih dan berjuang dengan gagah berani. Itu menegangkan dan menyedihkan. Seolah-olah semua pelaut di atas perahu penangkap ikan bekerja sama mengoperasikan layar dan dayung di laut dengan ombak besar bergulung-gulung, berjuang melawan lingkungan yang keras, mengapung ke atas dan ke bawah tanpa terbalik. Seolah berada di medan perang dengan darah berceceran dan mahyiat di mana-mana, barisan pertahanan tetap tak tergoyahkan menghadapi gempuran anak panah dan tombak beterbangan. Orang-orang yang ada di depan terjatuh, dan orang-orang di belakang mengambil tempat, sambil tetap menjaga antrian yang rapi. Melodi yang begitu menggetarkan hati membuat Phyllis, Lotte dan Herodotus tiba-tiba berhenti, menatap profil Lucien dengan kebingungan dan heran, menatap wajahnya yang masih dipenuhi air mata, sedangkan Rin tiba-tiba berdiri, tampaknya tak mampu menahan gejolak emosi di dalam hatinya. Lucien menggertakkan giginya dan berkata, "Mengapa menyerah? Mengapa harus menyerah? Dia masih bisa mengejar Baron Othello. Sekalipun dia tidak bisa mengejar, dia masih bisa menemui Putri Natasha dan memintanya untuk mengganti musiknya. Sekalipun dia tidak setuju, dia masih bisa meyakinkannya dengan pesona musik. Mengapa harus menyerah? Mengapa harus menyerah? Selama masih ada sedikit harapan, jangan menyerah." Emosi diintegrasikan ke dalam musik. Gerakan pertama simfoni takdir menjadi semakin intens, menyebabkan Lotte, Phyllis, dan orang lain yang berdiri di dekatnya gemetar. Apakah takdir yang membuatmu menyerah, ataukah kamu sendiri yang menyerah pada dirimu sendiri? Apakah takdir yang mengalahkan Anda, ataukah kesulitan dan kemunduran yang mengalahkan Anda?
Gelombang nada yang kuat dan menggetarkan menusuk jiwa Victor bagaikan anak panah yang tajam, menyebabkan dia tanpa sadar menegakkan punggungnya, seakan-akan dewa sedang menyiksanya. Lucien bermain dengan cepat menggunakan kedua tangannya, emosinya beresonansi dengan musik, dan kemudian dia terinfeksi oleh musik itu dengan lebih intens, memikirkan pasang surutnya dalam beberapa bulan terakhir. Saya menginginkan kehidupan yang damai, keluarga yang hangat, orang tua dan saudara-saudara yang mencintaiku, tetapi entah mengapa saya terbawa ke sini, kehilangan segalanya, dan penuh dengan penderitaan, dan saya juga melihat para penyihir diterbuka sampai mati dan dipaksa mengambil risiko di selokan. Saya ingin belajar bahasa dan menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi saya dihentikan oleh geng dan dipukuli oleh mereka. Aku ingin mempelajari ilmu sihir dengan diam-diam, tetapi ini adalah Alto, tempat gereja sangatlah berkuasa, aku hanya bisa mempertaruhkan nyawaku, terus-menerus mengembara di tepi kegelapan dan cahaya, menghadapi kematian lagi dan lagi. Apakah saya sudah menyerah? Apakah saya sudah menyerah? Saya tidak menyerah. Selama aku belum mati, aku akan berjuang, aku akan mengubah hidupku dan mengubah takdirku. Emosi Lucien menjadi semakin intens, gerakannya panik seolah-olah dia akan mengalami serangan jantung, dan melodi yang menggugah itu penuh dengan makna yang tak kenal ampun. Apakah takdir yang membuatmu kehilangan harapan, atau apakah kamu sendiri yang memilih untuk menyerah? Apakah takdir yang membuatmu menyerah, atau kamu menuruti takdir? Apakah takdir yang menentukan hidup Anda, atau Anda yang memilih takdir Anda? Tidak, selama saya masih hidup dan masih dapat berpikir, saya tidak akan memilih untuk menyerah. Aku akan mencekik takdir di tenggorokan, aku akan maju menghadapi kemunduran, dan aku akan mengalahkan semua penderitaan. Di tengah nada-nada yang menggetarkan itu, Victor tak dapat menahan diri untuk berdiri sambil mengepal tangan. Lucien, yang relatif tertutup dan tidak pandai mengekspresikan emosinya, mengekspresikan emosi batinnya secara menyeluruh dan lengkap untuk pertama kalinya melalui piano dan musik. Itulah keteguhan hatinya dalam menjalani hidup, kegigihannya dalam cita-cita dan perasaan, sikapnya yang pantang menyerah dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan dan kemunduran, serta perjuangannya yang gigih melawan apa yang disebut takdir. Emosi yang intens mendorong kegembiraan musik. Bahkan di tengah itu, karena kurangnya keterampilan bermain piano dan melodi yang tidak lengkap, penampilan dan musik Lucien banyak bermasalah, tetapi musik yang beresonansi emosional sepenuhnya menutupinya. Setiap not dan setiap melodi tampak seperti pertarungan sengit dan heroik. Kelima penonton dengan suasana hati dan emosi yang berbeda sama-sama tenggelam dalam suasana musik yang kuat dan menarik ini tetapi memiliki penampilan yang berbeda. Phyllis adalah yang paling sensitif, dengan kedua tangannya saling menggenggam hampir terpelintir, ekspresinya dipenuhi kegugupan dan kegelisahan. Setelah ayahnya gagal mewarisi gelar tersebut, dia tidak menyerah terhadap masa depannya dan hanya mencari seorang bangsawan untuk dinikahinya setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama karena ejekan dan penghinaan dari rekan-rekannya dan kerabat lainnya. Sebaliknya, ia mulai belajar musik dengan ragu-ragu, gugup, dan gelisah. Catatan yang intens itu seperti kesulitan dan kemunduran yang sering ia hadapi dan impikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka datang tanpa ampun dan seperti badai. Bisakah saya mengatasi kesulitan ini dan menjadi musisi sejati? Bisakah aku memiliki statusku sendiri dan memilih pasanganku sendiri, tanpa harus dipilih orang lain? Saat melodi itu menjadi semakin bergairah, Phyllis menjadi semakin gugup dan khawatir. Sebagai pria, Lot dan Herodotus menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dalam keluarga daripada Phyllis. Karena tidak mampu mewarisi gelar, mereka kemungkinan besar akan melarikan diri dari tekanan, menghambur-hamburkan uang pensiun, menikmati anggur dan wanita, serta menjalani kehidupan yang nyaman tetapi tanpa harapan. Melodi tema yang berulang-ulang dan menakutkan membuat mereka berpikir tentang kesulitan dan frustrasi yang mereka hadapi setelah memilih jalan musik, sarkasme dan pukulan, tatapan menghina. Haruskah mereka hanya menjadi musisi dalam kehidupan ini dan menjalani kehidupan biasa seperti yang mereka katakan, atau haruskah mereka mengatasi kesulitan dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai puncak musik? Nada-nadanya begitu kuat hingga tampaknya membuat orang gemetar, menusuk jantung mereka. Urat-urat biru di permukaan tangan Lotte tampak jelas, seolah wajah penuh kebencian Mackenzie ada di depannya, seolah dia akan memulai konser pertamanya. Herodotus yang sedikit lebih pengecut, merasa bahwa ia sedang menghadapi gelombang takdir yang mengamuk, dan dengan wajah gugup dan terdistorsi, ia melangkah mundur selangkah demi selangkah. Senyum anggun yang kerap muncul di wajah Rin lenyap, mata keperakannya tak lagi tenang, tetapi bergelora karena kegembiraan alunan musik. Ia menepukkan tangannya mengikuti irama senar dan berbisik pada dirinya sendiri, apakah takdir ini sedang mengetuk pintu? Haha, sudah lama aku tidak merasakan emosi yang begitu kuat. Yang paling bersemangat dan terobsesi adalah Victor. Dia mengepalkan tangannya, ekspresinya gila, dan badannya bergetar dengan setiap melodi yang intens, seolah-olah dia memikirkan konser pertamanya yang gagal, dan bagaimana dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dengan kenyamanan dan dorongan dari istrinya, dan bagaimana dia meminta bantuan banyak orang, menerima ejekan dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya mendapat kesempatan untuk konser kedua dan mencapai kesuksesan besar. Dia memikirkan setelah istrinya meninggal, dia menjalani kehidupan yang dekaden. Kemudian, demi memenuhi keinginan istrinya, ia perlahan-lahan keluar dari rawa, menjadi musisi berprestasi, dan memenangi kesempatan untuk menggelar konser di aula paduan suara. Ia teringat kembali bagaimana ia telah memterbuka seluruh gairah dan tenaganya untuk konser tersebut,
namun gagal di langkah terakhir, dan 9 tahun kerja kerasnya gagal menuliskan karya tersebut dalam benaknya. Ia teringat ejekan dan balas dendam Wolfe yang keji, dan keseriusan serta kesombongan Baron Othello. Semua itu berubah menjadi nada-nada yang ganas sebagai anak panah yang tajam, dan gelombang-gelombang senar yang menggetarkan bagai palu, menyerang dan menghantam jantung Victor, membuatnya takluk dan menyerah. Namun makna yang tak tergoyahkan yang terkandung dalam melodi tersebut, kegigihan dalam berjuang melawan kesulitan dan kemunduran hingga akhir, keteguhan hati untuk tidak berkompromi dengan takdir, telah menyulut semangat juang yang kuat dalam diri Victor. Saya telah gagal berkali-kali dan saya dapat bangkit lagi. Apakah kegagalan ini dapat mengalahkan saya? Selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Winnie, apakah kamu menyemangatiku? Gerakan pertama Simfoni Takdir berdurasi sekitar 7 menit 20 detik, penuh melodi badai. Ketika Lucien telah bermain selama lebih dari 5 menit, ia merasakan badannya melemah dan tangannya mulai terasa tak berdaya. Ia menyadari bahwa hal itu merupakan akibat dari cedera yang tak kunjung sembuh dan akibat dari kekuatan fisik yang berlebihan akibat berlari liar di tengah hujan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa karena dia sudah bermain begitu banyak, mereka seharusnya bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang jelek, jadi dia tidak perlu memaksakan diri untuk bermain lagi. Akan tetapi, gagasan tersebut langsung ditolak oleh resonansi emosional Lucien dengan musik tersebut. Karena kamu akan memainkannya, lakukan saja sampai tuntas. Bagaimana mungkin kamu bisa berhenti dan menyerah? Saya ingin menyemangati Tuan Victor untuk mengejar harapan. Bagaimana saya bisa kembali ke jalan yang benar? Lucien menekan senarnya kuat-kuat. Melodinya bagaikan seseorang yang berjalan di atas tali yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Victor, Lotte dan yang lainnya merasa lebih khawatir dan gugup setelah mendengarnya. Bahkan Phyllis dan Herodotus pun tak kuasa menahan diri untuk menutupi jantung mereka dengan tangan kanan. Untungnya, bagian selanjutnya adalah melodi yang menenangkan, membuka jalan bagi akhir gerakan pertama. Lucien akhirnya tidak harus terlalu intens dan mampu memanfaatkan kesempatan untuk sedikit memulihkan diri, lalu kembali meledak dengan nada-nada yang kuat dan melodi yang menggugah. Mereka berulang dan tumpang tindih, siklusnya meningkat, lalu tiba-tiba berhenti, menyebabkan Phyllis dan yang lainnya menggigil dan merasa sedikit lelah. Pertempuran sengit selalu seperti ini. Setelah jeda sejenak, Lucien mulai memainkan gerakan kedua. Terdengar alunan melodi yang menenangkan, bagai sinar mentari yang menerobos badai, mengusir banyak kabut, dan angin kencang serta ombak besar pun terhenti sejenak. Di medan pertempuran yang sengit, para prajurit mundur ke perkemahan mereka seperti air pasang, dan pertempuran memasuki jalan buntu yang tenang. Melodi itu bagaikan ramuan penyembuh, yang menyembuhkan semua luka berdarah. Hal itu juga bagaikan hangat tangan dan pelukan orang-orang terkasih, menenangkan trauma batin setelah bertempur melawan takdir, dan membuat Victor, Phyllis serta yang lainnya tampak pulih, tidak lagi gila dan terdistorsi, seolah-olah para pejuang telah beristirahat, dan mulai mengumpulkan kekuatan untuk pertempuran mendatang dan memikirkan cara. Dalam melodi yang lembut, penuh inspirasi dan memberi semangat, Lucien sendiri mendapat kesempatan untuk memulihkan kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari 10 menit berlalu tanpa terasa dalam kontras antara melodi yang menenangkan dan musik yang penuh gairah dan kuat sebelumnya, dan kemudian ada ketenangan singkat lainnya. Lalu Lucien mulai memainkan gerakan ketiga dan keempat secara berurutan, dan melodinya mulai berubah, menjadi suram dan gelap. Matahari telah menghilang, kabut muncul kembali, langit gelap, dan laut tenang, seakan-akan sedang mendatangkan angin dan gelombang yang lebih kuat, dan medan pertempuran kembali diselimuti awan gelap. Pertarungan yang berbahaya dan mengerikan akan segera dimulai lagi. Para prajurit pun mengambil senjata mereka dan kembali ke medan pertempuran. Melodi seperti itu membuat Victor dan yang lainnya secara tidak sadar khawatir, dan mereka mulai dengan gugup menunggu pertempuran terakhir dan badai terbesar. Melodi meletakkan dasar satu demi satu, dan emosi terakumulasi sedikit demi sedikit. Badai akhirnya menerjang, mengangkat perahu nelayan itu tinggi-tinggi dan kemudian tiba-tiba menurunkannya, penuh dengan ejekan dan penghinaan takdir, dan di medan perang, pertarungan dimulai lagi, dengan gagah berani dan tanpa rasa takut, seakan-akan ingin mengalahkan takdir yang tak terkalahkan. Setelah beberapa kali mencoba, perahu nelayan itu sudah hancur dan bisa hancur kapan saja, tetapi badai tampaknya akan segera berakhir. Kegagalan yang berulang-ulang tidak membuat para prajurit putus asa, tetapi justru membuat mereka semakin termotivasi dan memaksa musuh untuk mundur dengan tegas dan mantap. Memasuki bagian akhir dari gerakan ketiga, alunan lagu kembali tenang, dengan sedikit nuansa kesedihan dan melankolis, seolah para prajurit yang tengah berduka atas gugurnya rekan-rekan mereka dan merindukan orang-orang yang mereka kasihi, seolah para pelaut tengah mengenang kembali momen-momen indah dalam hidup mereka dan berduka atas sahabat-sahabat mereka yang telah hanyut ditelan angin kencang dan ombak besar. Saat-saat tergelap sebelum fajar tiba, membawa serta suasana yang sangat tidak stabil, membuat Lot, Herodotus dan yang lainnya gelisah lagi. Apakah ini kegagalan atau kemenangan? Berhasilkah Anda mengatasi kesulitan dan kemunduran, atau justru Anda tersungkur dan tak mampu bangkit lagi? Haruskah kita mencekik takdir itu dengan kuat-kuat, atau menyerah dan membiarkan takdir menentukan segalanya? Tepat ketika Victor, Phyllis dan yang lainnya menjadi semakin gugup, melodi yang cemerlang dan megah tiba-tiba terdengar dan menyentuh hati mereka. Ini adalah musik kemenangan, ini adalah musik kemenangan.
Victor melambaikan tangannya dengan kencang, penuh dengan emosi yang menggetarkan dan mengaduk-aduk, karena sinar matahari sepenuhnya menembus kabut dan sepenuhnya mengusir badai, perahu nelayan akhirnya terselamatkan, karena musuh sepenuhnya dikalahkan, para pejuang pemberani memperoleh kemenangan akhir, karena kegelapan telah terpatahkan, dan karena takdir yang tampaknya tak terkalahkan telah dikalahkan. Kemenangan dan kejayaan, himne bergema di ruang tunggu. Phyllis meletakkan tangan kanannya yang memegang jantungnya dan mengayunkan tinjunya ke atas dan ke bawah mengikuti irama. Penampilannya sama seperti Lot dan Herodotus, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali, seolah-olah dia juga telah memperoleh kekuatan dan mengatasi kesulitan serta tekanan dalam hidup. Rin, yang jauh lebih tenang daripada mereka, memiliki senyum yang tulus dan asli di wajahnya yang tampan dan mempesona, dan dia tampak sama senangnya karena telah mengalahkan takdir. Babak kemenangan yang mengasyikkan telah berakhir. Lucien ingin berdiri, tetapi dia terlalu lelah untuk memiliki kekuatan karena dia telah mencurahkan seluruh emosi dan energinya untuk memainkan piano. Victor yang masih dalam keadaan terkejut, menatap Lucien dengan bingung dan marah, seolah-olah dia sedang bertanya kepada Lucien, tetapi juga tampak bertanya pada dirinya sendiri, apa ini? Rin, Lotte, Phyllis, dan Herodotus semuanya memandang Lucien, menunggu jawabannya. Ini adalah takdir. Lucien berjuang untuk berdiri dan menatap Victor. Lucien disambut dengan tepuk tangan meriah, yang pertama kali datang dari Rin, yang tersenyum dan bertepuk tangan dengan tulus. Lalu Victor tersadar dan bertepuk tangan keras dengan ekspresi lega dan gembira. Lot, Phyllis dan Herodotus bertepuk tangan dengan ekspresi rumit dan rasa hormat. Victor keluar dari balik meja, dan berjalan ke arah Lucien, bertepuk tangan dan berkata dengan suara gemetar. Ini musik sungguhan. Lucien melihat bahwa suasana hati dan kondisinya telah pulih, dan tersenyum gembira, terima kasih atas pujian Anda, Tuan Victor, saya yakin Anda pasti terinspirasi oleh melodi ini, dan Anda pasti dapat memodifikasi dan memperbaiki bagian-bagian yang tidak saya buat dengan cukup baik atau tidak dapat saya buat. Lalu mengapa Anda tidak meminta sutradara Othello dan Putri Natasha untuk mengubah musiknya? Saya pikir Anda akan memiliki simfoni yang sangat bagus. Semua orang mengerti arti kalimat ini. Ini adalah Lucien yang mencari alasan bagus untuk memberikan inspirasi kepada Victor dengan cara yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, dan menyerahkan kehormatan yang seharusnya ia dapatkan. Lot, Phyllis dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka, sementara Rin memandang Victor. Victor tertegun sejenak, lalu terdiam. Ekspresi wajahnya lebih indah dan kompleks daripada sebelumnya. Ada rasa senang, lega, tamak, gembira, ragu, susah, dan kenangan. Seakan-akan terjadi pertarungan sengit di dalam hatinya. Tuan Victor, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Tempatkan saja saya pada posisi penulis kedua. Saya tidak punya cara untuk menyempurnakan musik ini sendirian. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Lucien terus meringankan rasa bersalah moral Victor. Di tengah tatapan penuh harap, Victor tiba-tiba menghela napas panjang, raut wajahnya kembali tenang, dan ia tersenyum penuh penyesalan dan kelegaan. Aku tidak akan melakukan itu, Lucien, ini musikmu yang hebat, aku sudah bisa melihat seorang musisi hebat dikenang dalam sejarah. Selain Dewa dan Winnie, hidupku juga ditopang oleh moralku sendiri. Ini adalah keyakinanku dan keuntungan terbesar yang disukai Winnie. Lucien tiba-tiba merasakan bahwa cahaya moral Victor yang bersinar sedikit menyengat matanya, dan perasaan yang disebut basah muncul di sudut matanya. Meskipun musik piano Lucien masih memiliki banyak ketidaksempurnaan dan masalah dalam permainannya, mereka secara emosional beresonansi dengan musik itu dan tidak meragukan kejiutan dan kehebatan musik itu. Jika Tuan Victor menyempurnakannya dan mengadaptasinya menjadi sebuah simfoni, niscaya itu akan menjadi simfoni yang paling menarik dalam 100 tahun terakhir, permata yang paling indah dan mempesona di mahkota simfoni. Namun, Tuan Victor malah menolaknya. Menolak kesempatan untuk menjadi musisi terkenal dan hebat. Hal ini membuat mereka berteriak tanpa sadar, ingin menghentikan Victor dan membujuk Victor. Bahkan Phyllis di samping menunjukkan ekspresi tidak mengerti. Kalau dia jadi dia, yang menghadapi godaan dan musik seperti itu, dia pasti tidak akan bisa menolak. Setelah Victor membuat keputusan, ia tampak menjadi lebih tenang dan terbebas, penuh energi. Dia menekan tangan kanannya ke bawah, membuat gerakan tenang, dan menatap Lucien lagi. Tuan Victor, Lucien tahu bahwa kecuali dia mengucapkan mantra, dia tidak akan bisa meyakinkan Victor, yang begitu bertekad. Dia mungkin ragu-ragu, putus asa, atau pingsan, tetapi dia tidak akan pernah melawan keyakinannya. Jadi dia hanya membisikkan namanya dan berhenti, menghibur dirinya sendiri dalam hatinya. Untungnya, Tuan Victor terinspirasi oleh musik itu dan mendapatkan kembali semangatnya. Bahkan jika itu adalah simfoni lama, dengan dua karya musik baru sebagai latar belakang, konser itu pasti akan sukses, tetapi tidak akan begitu sempurna. Melihat ekspresi Lucien, Victor tersenyum, meletakkan tangan kanannya di dada, dan membungkuk sedikit kepada Lucien. Terima kasih, Lucien, karena telah membiarkanku mendengar musik yang begitu indah, kuat, dan menggetarkan hati. Ini adalah musik yang paling menyentuh yang pernah kudengar. Ini adalah anugerah dewa, dan ini telah memberiku pemahaman baru tentang musik. Lucien, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mempersembahkan karya musik yang luar biasa ini kepada semua orang sebagai konduktor dalam konser saya?
Saya tidak sabar untuk berbagi kegembiraan ini dengan semua orang, kegigihan dan tekad yang dewa katakan kepada kita untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan kemunduran. Ah, Lucien tercengang karena dia tidak menyangka akan terjadi perubahan seperti itu. Melihat Lucien tertegun, Victor terus bertanya dengan nada bercanda, apakah kamu tidak bersedia, Lucien? Lucien bereaksi dan segera menjawab, tidak masalah, Tuan Victor, Anda bisa menggunakannya. Saya hanya penasaran, bukankah ini konser Anda? Sesekali kau bisa menjadi konduktor, dan kau tetap muridku. Victor kembali ke senyum lembut aslinya. Bodoh, sepatu bot kulit pilis bergesekan pelan dengan karpet, suaranya begitu pelan hingga hampir tak seorang pun dapat mendengarnya. Dia dipenuhi dengan rasa iri dan lega yang mendalam, karena ini adalah tanda bahwa Victor memperlakukan Lucien sebagai muridnya yang sejati, dan mampu mengadaptasi karya musik ini menjadi simfoni pasti akan membuat konser Tuan Victor menjadi sukses besar, dan dia dan yang lainnya juga akan mendapatkan banyak manfaat. Memainkan karya pendatang baru dalam konser sendiri dan memperkenalkannya kepada semua orang, sehingga karyanya dapat dikenali dan ketenarannya dapat meningkat pesat, ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang murid sejati pada setiap musisi. Namun, Pilis tidak semarah yang dikiranya tentang keputusan Tuan Victor, karena musik itu sangat mengejutkannya. Dia sama sekali tidak mampu mengkritik bakat musik Lucien. Menghadapi musik yang dimainkannya, dia hanya bisa merasakan kekaguman yang tak berdaya dan sedikit kecemburuan. Perubahan emosional seperti itu juga terjadi dalam hati Lot dan Herodotus. Lucien mengerti apa yang dimaksud Tuan Victor setelah mendengar bisikan idiot itu. Sungguh di luar dugaannya bahwa semuanya akan berakhir seperti ini, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, saya merasa terhormat, Tuan Victor. Lucien, apakah kamu benar-benar menulis ini? Jika ada masalah, Tuan Victor akan kehilangan semua reputasinya. Tiba-tiba, sebuah suara datang. Setelah lama terdiam dan perubahan emosi yang drastis, Herodotus bertanya sambil mengepal tangan. Ekspresinya agak terdistorsi, dan dia tidak tahu apakah dia mengharapkan Lucien menjawab ya atau tidak. Pada saat ini, yang lainnya juga secara bertahap terbangun dari keterkejutan akibat musik tersebut. Mereka ingat bahwa Lucien hanyalah seorang pemula yang baru belajar musik kurang dari 2 bulan. Meskipun dia mengaku mendapat inspirasi dan mencoba mengubah musik 3 minggu lalu, dia benar-benar mengubah sebuah karya musik. Atau karya musik yang hebat dan menarik. Apakah dia benar-benar seorang jenius musik yang berbakat? Mungkinkah dia benar-benar sebuah permata yang kecemerlangannya tertutup oleh lumpur? Tatapan tak percaya dan tak percaya tertuju pada wajah Lucien, menanti jawabannya. Hanya Rin dan Victor yang memandangnya dengan senyuman dan sedikit rasa ingin tahu, penghargaan, dan keterkejutan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa seseorang mampu menciptakan musik seperti itu dan masih tetap tidak dikenal. Lagi pula, orang-orang seperti mereka yang telah bertahun-tahun berkecimpung di dunia musik belum pernah mendengarnya. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa bakat musik Lucien jauh melampaui imajinasi mereka. Lucien tersenyum getir dalam hatinya, mengejek dirinya sendiri bahwa meskipun dia punya dasar, tingkat moralnya memang jauh lebih rendah daripada Tuan Victor. Namun, Lucien segera menenangkan diri dan mengendalikan emosi tersebut secara rasional. Tidak ada penjelasan lain saat itu, jadi dia memaksakan senyum dan berkata, ya, itu selalu menjadi inspirasiku. Hanya saja aku tidak pernah mengenyam pendidikan musik formal sebelumnya, jadi inspirasi itu tidak bisa diubah menjadi melodi yang kuinginkan. Inspirasi ini datang dari hidup saya, dari kehidupan orang miskin yang menindas, menyakitkan, putus asa, dan tanpa masa depan. Setiap kali saya melihat orang lain mengenakan pakaian yang indah, menyantap makanan lezat, dan menikmati kehidupan yang mungkin tidak akan pernah bisa saya capai, saya ingin melepaskan diri dari kehidupan yang tampaknya telah diatur oleh takdir dan berjuang demi masa depan saya sendiri. Dalam proses belajar menulis dan bermusik, saya menemui banyak kesulitan dan rintangan, bahkan sempat dipukuli oleh gangster, tetapi saya tidak menyerah dan terus berjuang. Akhirnya, saya sampai di depan pintu Anda, Tuan Victor. Kemudian inspirasi tersebut berangsur-angsur berubah menjadi melodi yang penuh semangat dan pantang menyerah, yang menginspirasi saya untuk tidak pernah menyerah selama saya masih hidup. Lucien mencampur kebohongan dengan kebenaran dan menceritakan secara singkat konflik antara pendaur ulang sampahnya dan geng Aron untuk meningkatkan persuasivitas, kesulitan dan ironi yang Anda hadapi hari itu, Tuan Victor, membuat saya berpikir tentang diri saya sendiri, dan inspirasi akhirnya muncul. Melodi muncul satu demi satu. Dalam 3 minggu terakhir, saya telah mencoba menyempurnakan melodi. Lot, Pilis, dan Herodotus semuanya telah mendengarnya. Nah, saya masih menyimpan rekaman partitur musik selama periode ini. Karena hujan, Lucien takut partitur itu akan rusak, jadi ia meninggalkannya di kabinnya dan tidak membawanya. Rin dan Victor memandang Lotte dan yang lainnya sambil tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan nilai musik Lucien? Ini luar biasa. Lot, Pilis, Herodotus, apakah kalian mendengarnya? Victor tidak meragukan kata-kata Lucien, tetapi menganggapnya sangat lucu dan membuat penasaran. Ketika Lucien menyebutkan hal ini, Lot, Pilis, dan Herodotus berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa ada banyak bagian yang familiar dalam melodi yang baru saja mereka dengar, dan mereka menjadi familiar dengannya sedikit demi sedikit.
Phyllis memikirkan kejadian kemarin malam, menatap Lucien dengan tatapan mata yang rumit, dan berkata dengan nada merendahkan diri, mungkin prasangka kitalah yang membuat kita tuli. Sebenarnya, aku telah mendengar kemegahan dan kemegahan gerakan terakhir kemarin, tetapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Dalam 3 minggu terakhir, aku memang telah mendengar banyak melodi yang termasuk dalam karya musik ini, tetapi pada saat itu, Lucien belum menulis sebagian besar melodi, dan keterampilan bermainnya juga buruk, jadi dia menutupinya. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Lucien, tetapi ejekan ini tampaknya hanyalah sifat keras kepala seorang gadis. Yah, seperti kata Phyllis, prasangka telah membuatku tuli. Aku akui bahwa aku pernah mendengar beberapa melodi musik Lucien. Setelah berpikir sejenak, Lotte pun mengakui, Lucien, bakat bermusikmu sungguh luar biasa. Biasanya, musik seperti ini butuh waktu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diciptakan. Jika bakat musik Lucien tidak terlalu dibesar-besarkan, Lotte mungkin masih memiliki beberapa pikiran kecil, kemarahan, kecemburuan, dan ketidakpuasan, tetapi kesenjangannya terlalu besar, sehingga semua ini kehilangan motivasi. Terlebih lagi, tampaknya merupakan hal yang baik bagi teman sekelasnya untuk menjadi musisi hebat, seperti kesuksesan besar konser Tuan Victor. Lot mampu hidup dengan baik dalam keluarga bangsawan dengan hubungan yang rumit. Dia bukan orang bodoh yang hanya tahu tidak setia. Setelah terdiam lama, Herodotus akhirnya mengangguk. Meskipun dia tidak senang mengakui bahwa Lucien adalah seorang jenius musik, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Musik tampaknya masih menginspirasinya. Ketika Lucien mendengar pujian Lotte, dia tanpa sadar menjelaskan, saya mampu mengarangnya dengan begitu cepat karena inspirasi tersebut telah terkumpul selama bertahun-tahun. Lucien, tidak perlu dijelaskan, kejeniusan tidak membutuhkan alasan. Victor tersenyum dan menghentikan Lucien, saya tidak berani berbohong bahwa saya telah mendengarkan semua musik itu, tetapi musik yang hebat dan menginspirasi seperti itu pasti tidak akan dikenal orang. Saya belum pernah mendengar melodi seperti itu sebelumnya, yang dapat membuktikan kreasi Anda. Rin juga mengangguk, saya telah bepergian ke banyak negara, dan saya belum pernah mendengar melodi yang begitu bersemangat dan pantang menyerah. Lucien, hidupmu telah memberimu kekayaan yang tak ternilai. Mungkin kemiskinan dan penderitaan dapat membuat orang terus maju. Para jenius yang tak terbayangkan akan selalu lahir di kelas miskin. Haha, terima kasih, Lucien, saya tidak menyesali perjalanan saya ke Alto untuk mendengarkan musik ini. Anda tidak diragukan lagi adalah seorang jenius sejati, seorang jenius yang luar biasa. Anehnya, ia tidak menambahkan kata sifat musik sebelum kata jenius. Lucien tersipu mendengar pujian itu, seolah-olah dia sangat sederhana dan jujur, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan malu dalam hatinya. Victor mengambil alih kata-kata Rin dan melanjutkan, mungkin hanya pemula dan jenius musik seperti Anda yang tidak terkekang oleh struktur ketat gerakan formal dan ekspresi musik yang dapat melepaskan emosi dan inspirasi Anda dan terbang di dunia musik tanpa kendala apapun. Sebenarnya, saya sudah menulis simfoni keempat saya selama 9 tahun. Sejak Winnie dipanggil dewa, saya ingin menulis simfoni untuknya, bukan serenade. Namun, pendidikan musik dan pengalaman kreatif saya sebelumnya terus memberitahu saya bahwa, selain tema-tema keagamaan yang serius, simfoni hanya dapat mengekspresikan keindahan musik. Jadi, kreasi saya tidak berjalan mulus. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, Alto mulai menggunakan simfoni untuk mengekspresikan emosi dan tema-tema lainnya, kreasi mereka masih belum matang dan hanya memberi saya sedikit inspirasi. Oleh karena itu, meskipun saya telah mengumpulkan banyak akord dan ide, saya tidak dapat menyelesaikan simfoni ini pada akhirnya. Baru hari ini saya mendengar karya musik Anda, yang sepenuhnya menyajikan tema dengan tetap mempertahankan struktur yang ketat, sehingga saya mengerti cara mengubahnya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih, Lucien. Setelah mengatakan itu, Victor bertepuk tangan dan berkata, baiklah, Lucien, tulislah karya musikmu, dan aku akan membantumu menambahkan melodi dan menyempurnakan detailnya, lalu mendaftarkannya ke asosiasi. Kamu tidak boleh ceroboh dalam hal musik seperti ini. Saat sutradara Othello kembali, aku akan memintanya untuk mengubah repertoar. Selama periode sebelum konser, aku akan mengadaptasinya menjadi simfoni sesegera mungkin, lalu berlatih keras. Rencana awal Lucien adalah untuk menginspirasi Victor dengan versi piano dari Symphony of Fate, atau bahkan memintanya untuk melengkapi melodi dan menyempurnakan detailnya sebelum menyusunnya menjadi sebuah simfoni. Dengan cara ini, kejutan yang ditimbulkannya hanya akan terbatas pada beberapa orang seperti Victor, Lotte, dan Rin, dan tidak akan diketahui oleh kebanyakan orang. Dia akan menjadi orang aneh di mata mereka dan dengan demikian menarik perhatian orang lain. Lagi pula, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah musik kontinental yang pernah dibaca Lucien bahwa ia dapat menulis karya musik seperti itu hanya setelah belajar musik kurang dari 2 bulan. Tetapi pada titik ini, Lucien tidak punya cara untuk menolak dan setuju tanpa ragu, baiklah, Tuan Victor. Seperti yang Victor katakan tadi, bahwa seorang jenius tidak memerlukan alasan, dan dalam hal ini, orang lain paling-paling hanya akan menduga bahwa dia adalah seorang plagiator, dan tidak akan memikirkan jati dirinya sebagai seorang penyihir, atau mengasosiasikan dirinya dengan setan, dan sebagainya, karena hal tersebut seakan-akan merupakan dua hal yang bertolak belakang.
Dalam sejumlah besar teks keagamaan di perpustakaan musik, musik digambarkan sebagai harta berharga yang dianugerahkan oleh Dewa Kebenaran kepada umat manusia, dan senjata untuk memotivasi orang agar terus maju di masa-masa sulit. Lagi pula, kita hanya pernah mendengar tentang para penyihir dan setan yang menganugerahkan kekuatan dahsyat, suara nyanyian merdu, dan kemahiran bermain musik kepada orang-orang, tetapi kita belum pernah mendengar tentang bakat musik yang secara langsung mengubah musik untuk orang-orang. Musik ini, khususnya, membawa energi positif yang menggerakkan untuk melawan kesulitan dan kegelapan. Selain itu, dari bacaannya terhadap catatan perjalanan dan teks-teks keagamaan, serta interaksinya dengan Lotte, Phyllis, dan Herodotus, Lucien samar-samar menemukan bahwa ada kesenjangan antara gereja dan kaum bangsawan. Meskipun Lotte dan yang lainnya masih saleh dan penuh rasa hormat kepada Dewa Kebenaran, mereka seringkali dengan santai mengatakan hal-hal seperti masalah keagamaan adalah milik para dewa, dan masalah yang mulia adalah milik raja. Hal ini terjadi di Altor, di mana teokrasi berkuasa, lalu bagaimana dengan negara-negara lain? Oleh karena itu, Lucien menilai mustahil bagi gereja untuk melakukan pemeriksaan ilahi terhadap seseorang yang berkedudukan tanpa bukti, terutama karena asosiasi musisi memiliki hubungan dekat dengan kaum bangsawan dan gereja. Satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan adalah, jika suatu saat nanti Anda diundang tampil atau menghadiri suatu jamuan, jika ada orang penting yang datang, mau tidak mau Anda akan diperiksa guna mencegah adanya pembunuh. Akan tetapi, apabila seseorang sebelumnya sudah menjadi seorang musisi yang berstatus tinggi, berkedudukan dan ternama, maka pemeriksaan yang akan dilakukannya tentu akan bersifat dangkal dan longgar, serta akan mudah untuk dijalani. Tentu saja, apabila orang penting itu sendiri sangat berkuasa, pemeriksaan akan sangat mudah, bahkan tidak ada sama sekali. Rin mengambil pena bulu dan setumpuk kertas putih dari meja, berjalan ke piano dan menyerahkannya kepada Lucien. Lucien meletakkan kertas putih di atas tatakan musik dan mengambil pena bulu. Tepat saat dia hendak mulai menulis, dia bersin beberapa kali. Badannya yang lemah merasakan dingin dan dia tidak bisa menahan gemetar. Hujan di rambutnya memercik ke kertas putih bersama gerakan bersin, dan sedikit lingkaran air menyebar. Victor kemudian memperhatikan kondisi Lucien, dia basah kuyup, "Lucien, kamu tidak punya payung." Phyllis sedikit tersipu, karena atasan pendek linen Lucien melekat erat di badannya, memperlihatkan bentuk badannya yang ramping namun kencang yang telah ia latih selama beberapa bulan terakhir. "Ya, tapi di luar sedang hujan lebat, jadi saya lari ke sini." Lucien tidak mengatakan bahwa dia berlari ke sini di tengah hujan. Victor tampak lega dan tersentuh. "Lucien, aku punya beberapa set pakaian di ruang tamu. Tinggi dan bentuk badanmu hampir sama. Cepat ganti baju, sepertinya kamu akan sakit. Cepatlah, Lucien, serahkan saja penulisan musiknya kepadaku. Aku akan mencoba memulihkannya sepenuhnya." Rin juga mendesak Lucien dan mengambil pena bulu darinya. Selama aksi ini, jari-jari Lucien sempat menyentuh jari Rin. Ia sedikit terkejut ketika mendapati suhu badan Rin bahkan lebih dingin daripada suhu badannya sendiri yang basah kuyup. Tampaknya dia mempunyai bentuk badan yang istimewa. Di ruangan lain di ruang tamu, Lucien mengeringkan rambut dan badannya, berganti ke kemeja putih Victor, jaket hitam, celana ketat hitam dan sepatu kulit, dan segera merasa kering dan segar. Lalu Lucien melihat ke cermin dan membetulkan pakaiannya. Ia terkejut ketika mendapati bahwa saat pertama kali mengenakan pakaian formal, meskipun tinggi badannya rata-rata, ia memiliki rambut hitam dan mata hitam, dan tampak cukup tampan. Akan tetapi, dia tidak tampak lemah, melainkan pendiam dan tenang. Lucien membuka pintu dan berjalan keluar. Rin, yang sedang memutar ulang rekaman musik, tenggelam dalam musik itu dan tidak bereaksi sama sekali. Victor berbalik, menatap Lucien dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mengangguk puas. "Lumayan, dia memang pemuda yang sangat tampan." Melihat Lucien seperti ini, keraguan kecil yang tersisa di hati Phyllis, Lotte dan Herodotus benar-benar lenyap. Menilai orang berdasarkan penampilan bukanlah hak istimewa yang hanya diperuntukkan bagi penduduk bumi. "Lucien, kemarilah dan lihat apakah musik yang ditulis Tuan Rin tadi benar." Victor memanggil Lucien. Ketika Lucien berjalan melewati Lotte, Lotte tersenyum dengan sangat anggun, formal, dan sopan, lalu berbisik, "Lucien, aku berharap bisa sering berdiskusi tentang musik denganmu di masa mendatang." "Tidak masalah," Lucien menjawab dengan sopan. Phyllis mendengar percakapan antara keduanya, menggigit bibirnya yang montok dengan gigi seputih salju, dan berbisik dengan sedikit tersipu, "Lucien, aku minta maaf atas prasangka burukku sebelumnya. Aku berharap bisa akrab denganmu di masa depan dan berdiskusi tentang musik." Meskipun penampilan Lucien yang pantang menyerah dan musiknya yang menyentuh hari ini sangat mengguncang hati Phyllis, namun itu tidak cukup untuk membuatnya menyukainya. Rona merah di wajahnya lebih merupakan ekspresi malu-malu dan ragu-ragu. Hanya Herodotus yang berdiri di sisi lain dengan emosi campur aduk, kepalanya tertunduk, menatap jari kakinya, dan tidak mengatakan apapun. Setelah menerima permintaan maaf Phyllis, Lucien berjalan ke piano dan mendiskusikan musik dengan Rin dan Victor. Pada pukul 3 sore, Phyllis melihat kereta Baron Othello melaju ke asosiasi dari jendela melalui hujan yang jauh lebih sedikit. Victor memberi isyarat kepada Lucien untuk menata lembaran musik itu, dan berkata dengan gembira, "Sebenarnya, bagian melodi yang gagal kamu buat hampir terlihat dalam penampilan emosionalmu tadi, jadi aku dapat mengisi sebagian besarnya dengan cepat."
Tampaknya musik benar-benar membutuhkan resonansi emosional, dan kesalehan serta rasa syukur adalah salah satunya. Oleh karena itu, musik dengan tema religius selalu lebih menyentuh daripada musik yang hanya mengekspresikan keindahan musik. Baiklah, meskipun masih ada bagian dari musik ini yang belum disempurnakan, itu hanya masalah detail. Anda dapat mendaftarkannya ke asosiasi terlebih dahulu. Mengenai sutradara Othello, saya rasa dia tidak akan bisa menolak karya musik yang begitu hebat, dan saya yakin Yang Mulia Putri tidak akan keberatan mengubah repertoarnya. Permainan Lucien tadi dalam keadaan marah dan tidak mau, dan dia meluapkan emosi yang telah lama terpendam dalam hatinya. Ia mengintegrasikan kerinduannya kepada saudara-saudaranya, rasa sakit karena kehilangan segalanya di masa lalu, perjuangan melawan segala macam kemunduran dan kesulitan yang ditemuinya, serta gagasan untuk tidak ingin menyerah dan tidak mau menyerah ke dalam permainan pianonya. Jika bagian melodi yang sengaja tidak sempurna itu sendiri tidak dilatih, saya khawatir Lucien akan memainkannya dalam satu tarikan napas dengan sangat senang. Meski begitu, banyak melodi yang dihasilkan secara alami oleh tangannya. Mereka tidak cukup detail atau sempurna, tetapi cukup untuk memberi Victor inspirasi untuk menyelesaikannya. Dipimpin oleh Victor, Lucien mengikutinya ke sebuah ruangan di lantai 3. Di dalamnya duduk seorang lelaki tua berkacamata dan berambut putih. Dia menatap Victor dan Lucien dengan matanya yang berwarna abu-abu muda dan berkata dengan tenang, "Victor, apakah kalian sudah menyelesaikan simfoni kalian?" "Joseph, ini bukan aku, ini muridku Lucien. Dia telah menulis sebuah karya yang luar biasa, dan aku membawanya ke sini untuk mendaftar." Setelah Victor menjawab, ia memperkenalkan Lucien, "Ini Ten. Joseph, seorang kritikus musik senior yang telah mendengarkan sebagian besar musik, termasuk musik elf, dan juga seorang pendeta magang. Ia akan membuat penilaian awal apakah musik Anda dijiplak, lalu menggunakan kuasa dewa untuk meninggalkan jejak waktu di sana. Melodi serupa yang muncul setelah waktu ini akan dianggap dijiplak dari karya Anda." Joseph memandang Lucien sebagai orang asing, dan bertanya dengan heran, "Sudah berapa lama aku belajar musik denganmu? Kamu pasti sangat berbakat sehingga bisa menulis sebuah karya secepat itu." Lalu dia mengambil lembaran musik itu, mendorong kacamatanya, dan membacanya dengan cermat. "Baiklah, 3 bulan. Victor menyeka keringat dingin yang tidak ada, menyertakan saat Lucien mulai belajar membaca, dan membulatkannya. Yusuf berseru, "Ah," dan mendongak dari partitur musik, 3 bulan. Lalu dengan cepat dia kembali membenamkan kepalanya ke dalam partitur musik itu dengan rasa tidak percaya, dengan sikap geli sekaligus marah, "Victor, apakah kamu mencoba mempermainkanku?" Victor tidak menjawab, tetapi hanya menunggu dengan senyum di wajahnya hingga dia selesai membaca. Senyum di wajah Joseph perlahan menghilang, dan ia menjadi lebih serius, lalu ia bertepuk tangan dan menyenandungkan melodi itu tanpa suara. Ekspresinya segera menjadi luar biasa, seolah-olah dia tenggelam dalam dunia musik. Ia bahkan tak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan, mengendurkan, melambaikan, dan menggerakkan tangannya, persis seperti seorang konduktor dengan gaya yang garang. Bersenandung sendiri jauh lebih cepat daripada tampil secara formal. Setelah lebih dari 10 menit, Joseph menghela napas panjang lega. Dengan lega dan semangat, ia berkata kepada Victor, "Karya yang luar biasa. Karya ini mengingatkanku pada pertempuran masa lalu antara Auxiliary Knights di pegunungan gelap dan makhluk-makhluk jahat dan gelap. Di masa-masa yang sangat berbahaya itu, jika kita tidak memikirkan ajaran dewa dan menyerah dalam keputusasaan, kau tidak akan mengenalku, Victor. Ini adalah karya musik yang luar biasa yang tidak pernah berkompromi dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi kejahatan. Tunggu, kamu bilang itu diciptakan oleh muridmu." Joseph teringat percakapan tadi. Dia berdiri tiba-tiba, kacamatanya terlepas dari hidungnya dan jatuh di atas meja, menimbulkan suara keras yang pecah. Dia baru belajar musik selama 3 bulan. Ekspresinya sedikit berubah karena terkejut. Seperti yang bisa Anda lihat. Victor pun menceritakan pengalaman hidup Lucien menurut pemahamannya sendiri, dan akhirnya Joseph pun dengan berat hati menerimanya. Ia mengambil kacamatanya, melambaikannya, dan berkata, "Yah, kemunculan para jenius selalu datang untuk menghancurkan akal sehat, kepercayaan diri, dan kacamata kita. Setidaknya menurutku itu bukan plagiarisme. Kecuali tidak ada musik dengan melodi yang sama, itu konsisten dengan keteguhan, ketekunan, dan semangat juang yang telah kau tunjukkan, Lucien. Namun, agar orang lain tidak meragukanmu, Lucien, kamu harus membuat karya musik yang kualitasnya tidak kalah dengan karya ini setiap 1 atau 2 tahun, dan kamu juga harus menunjukkan bakat yang sesuai dengan kejeniusanmu di lain waktu." Dengan mengingat pengalamannya sendiri, Joseph, yang sangat mencintai musik ini, merasa bahwa tidak akan ada musik yang lebih baik daripada musik ini. "Dalam 1 atau 2 tahun, aku mungkin tidak akan berada di sini lagi, jadi aku tidak perlu banyak menyalin." Lucien memperhatikan Joseph menggunakan sihirnya untuk menyalin musik dan menandai waktu. Setelah Joseph selesai, ia bertanya dengan santai, "Apakah musik itu punya nama? Sekarang populer untuk memberi nama pada musikmu sendiri. Sebut saja itu takdir." Setelah menyelesaikan registrasi, Victor meninggalkan Joseph yang masih menikmati partitur musik dan membawa Lucien keluar kantor Direktur Othello. Mungkin ekspresi Direktur Othello tidak akan jauh lebih baik dari ekspresi Joseph. Saat dia mengetuk pintu, Victor tiba-tiba tertawa, dengan sikap santai dan humor yang belum pernah dimilikinya selama beberapa bulan terakhir. Bersambung.